Bab 151 datang jika Anda bisa. Sangat cepat, permintaan komunikasi Southwolf tiba. Kamu siapa? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan cepat. Saya sangat sibuk, kata Si Feng dengan nada kesal setelah mengangkat telepon. Kamu. Apakah kamu tahu siapa aku? Kata-kata Si Feng hampir menyebabkan Southwolf kehilangannya. Namun, pada akhirnya, dia masih menahannya. Lagi pula, ini adalah tugas yang diturunkan kepadanya dari atas, jadi dia harus melakukan pekerjaan itu dengan benar. Jika ada orang lain yang berani berbicara kepadanya sedemikian rupa, mereka pasti akan menghadapi akhir yang tragis. Jika kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, maka aku menutup telepon, kata Si Feng. Southwolf dengan marah berkata, mengapa saya harus mencari Anda jika saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Kalau begitu bicarakan itu dengan cepat, saya sangat sibuk, kata Si Feng, kesal. Ada peluang besar tepat di depan matanya, jadi di mana dia akan menemukan waktu untuk bertengkar dengan orang asing? Southwolf hampir meledak marah sekali lagi mendengar kata-kata Si Feng. Seorang ahli longgar seperti Si Feng berani berbicara dengannya sedemikian rupa. Namun, setelah memikirkannya, Southwolf menyadari bahwa Si Feng hanya berani berbicara kepadanya sedemikian rupa karena tidak mengetahui identitas aslinya. Aku perlu tenang. Tenang. Southwolf menghibur dirinya sendiri, berkata, selama dia tahu identitasku, dia pasti akan terkejut setengah mati. Aku adalah juru bicara Underworld. Saya berasumsi bahwa Anda belum pernah mendengar nama Underworld, kan? Itu karena Underworld adalah organisasi raksasa yang tersembunyi. Jika seseorang tidak mencapai tingkat standar tertentu, mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui keberadaan kita. Untuk kekuatan dunia bawah, aku bisa memberitahumu tentang itu sekarang. Bahkan jika itu adalah ahli pembunuhan seperti Absolute Heaven, setelah berjuang selama 3 tahun, baru sekarang dia berhasil mendapatkan kualifikasi untuk menjadi anggota luar dunia bawah. Sampai sekarang, dia hanyalah sebuah eksistensi di bagian paling bawah. Apa? Absolute Heaven hanyalah anggota luar dari dunia bawah? Si Feng sedikit terkejut. Memang, dia belum pernah mendengar nama dunia bawah sebelumnya. Dia juga tidak tahu seberapa kuat itu. Namun, jika pembunuh kelas atas seperti Absolute Heaven hanyalah anggota luar, bisa dilihat betapa tak terduga latar belakang yang dimiliki dunia bawah. Si Feng juga tidak berpikir bahwa Southwolf sedang berbohong. Setelah mengalami begitu banyak hal di Goddess Domain, Si Feng agak mahir dalam menentukan apakah seseorang berbohong atau tidak. Selain itu, cara Southwolf berbicara membawa petunjuk tentang seseorang yang berbicara dari atas, seperti seorang kaisar yang menghadap rakyat jelata. Ini bukan tindakan yang bisa dipalsukan. Mereka tidak mungkin ingin membalas dendam karena aku membunuh Absolute Heaven, kan? Si Feng dalam hati menebak. Sebelumnya, dia belum menemukan guild emblem pada orang Absolute Heaven. Oleh karena itu, dia selalu berpikir bahwa Absolute Heaven adalah seorang ahli tersembunyi yang bekerja sebagai seorang assassin solo. Dia tidak berpikir bahwa Absolute Heaven akan mendapat dukungan seperti itu. Mendengar keterkejutan Si Feng, Southwolf merasa sedikit puas. Sebenarnya, ini bukan sesuatu yang istimewa. Underworld juga memiliki pengaruh yang tak terbayangkan di dunia nyata. Sumber daya dan informasi yang kami miliki jauh melebihi imajinasi Anda. Bahkan sebagai anggota luar, kekuatan yang Anda miliki bahkan dapat menyebabkan perusahaan besar di kota bergetar. Bahkan Dewi Salju, salju lembut, yang sangat kamu kenal, harus memperlakukan anggota perantara dunia bawah dengan hormat, belum lagi manajemen atas dunia bawah. Southwolf tertawa, dengan bangga mengatakan, dengan memberitahu Anda semua informasi ini, saya tidak mencoba untuk membual tentang dunia bawah, tetapi sebaliknya, saya memberitahu Anda betapa kuatnya latar belakang yang dimiliki dunia bawah. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bisa bertanya pada Gentle Snow. Tanpa kekuatan yang cukup, seseorang bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengetahui keberadaan dunia bawah. Aku menghubungimu untuk memberitahumu bahwa kamu telah mendapat perhatian dari dunia bawah. Kamu sekarang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Underworld.
Apakah karena aku membunuh Absolute Heaven? Si Feng dengan tenang bertanya. Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Jika kau tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Absolute Heaven, maka kau benar-benar tidak akan bisa menarik perhatian dunia bawah. Southwolf sedikit heran. Si Feng sebenarnya tidak sedikit pun bersemangat setelah mendengar kata-katanya. Jika orang lain menerima pesan serupa, mereka biasanya akan sangat gembira, berharap bisa segera bergabung. Lagi pula, dengan bergabung dengan Underworld, seseorang bisa memiliki banyak kesempatan untuk berkenalan dengan sekelompok karakter besar. Melaksanakan tugas di masa depan juga akan menjadi jauh lebih nyaman. Informasi yang dimiliki dunia bawah jauh melebihi apa yang bisa dibayangkan, dan itu akan memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi perkembangan seseorang di masa depan. Jadi maksudmu, selama aku setuju, aku bisa langsung menjadi anggota luar dunia bawah. Si Feng sudah lama melewati banyak badai. Dia bukan lagi pemuda yang belum dewasa di usia awal 20-an. Oleh karena itu, dia bereaksi dengan sangat tenang. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, sebagai pemimpin persekutuan bayangan, dia belum pernah mendengar tentang keberadaan dunia bawah. Namun, Si Feng juga tidak menganggapnya aneh. Lagi pula, Shadow hanyalah persekutuan kelas 2. Di mata persekutuan kelas 1, mereka hanyalah seekor semut di jalan, tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Kamu bisa mengatakannya seperti itu juga. Namun, tidak akan mudah jika kau ingin bergabung dengan Underworld. Saat ini, Anda hanya memiliki kualifikasi untuk bergabung. Terlebih lagi, di dunia bawah, kami selalu percaya bahwa, jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, maka kamu harus membayar harga yang setara untuk itu. Hanya ketika kamu mampu membayar harga untuk bergabung dengan Underworld, barulah kamu bisa secara resmi menjadi anggota luar. Bisakah Anda memberitahu saya berapa harga yang harus saya bayar? Harga untuk bergabung dengan Underworld cukup mahal. Bahkan Absolute Heaven menghabiskan 3 tahun untuk bergabung. Namun, Anda sangat beruntung. Dari penyelidikan saya sebelumnya, saya menemukan bahwa ada nyala api tertentu yang Anda miliki yang mampu meningkatkan serangan dan kekuatan destruktif Anda. Selama kamu menyerahkan api itu, dan membayar biaya keanggotaan bulanan sebesar 10 koin emas, kamu akan secara resmi menjadi anggota luar Underworld. Begitu, realisasi melanda Si Feng. Organisasinya, Underworld, mirip dengan kamar dagang besar di kehidupan nyata. Jika seseorang ingin bergabung dengan organisasi, maka mereka harus membayar biaya keanggotaan. Namun, tidak sembarang orang yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Di dalam organisasi, anggota akan dapat membentuk platform untuk saling membantu, berbagi informasi, dan berbagi sumber daya. Dengan ini, anggota akan dapat memperoleh lebih banyak peluang bisnis untuk mengembangkan usaha mereka sendiri lebih lanjut. Karena kamu mengerti, kapan kamu siap membayar harganya? Aku tidak bisa tinggal terlalu lama di kota Daun Merah. Saya masih memiliki banyak hal lain yang perlu saya lakukan, kata Southwolf sambil tertawa. Selama dia bisa mendapatkan api peringkat epik di tangan Si Feng, menggabungkannya dengan akumulasi kontribusi selama beberapa tahun, dia akan dapat secara resmi menjadi anggota perantara dunia bawah. Saat itu, dia bisa memanggil angin dan hujan sesuka hatinya. Maaf, tapi saya menolak untuk bergabung. Anda harus mencari orang lain, kata Si Feng dengan nada tegas. Setelah pengalamannya dengan Shadow, dia tidak lagi ingin bergabung dengan organisasi orang lain. Selain itu, dia tidak perlu bergabung dengan organisasi orang lain. Dengan keuntungannya sebagai orang yang berinkarnasi, dia memiliki banyak informasi yang tidak diketahui orang lain. Dia juga tahu tren kemana masa depan akan berkembang. Jika Underworld mencarinya untuk bekerja sama secara setara, maka dia bisa mempertimbangkan masalah ini. Namun, baginya untuk menjadi anggota Underworld, itu hanya akan menjadi bentuk yang berbeda dari bekerja keras untuk orang lain. Untungnya, dia tidak memiliki hobi seperti itu. Saat ini, dia sudah bisa mulai mendirikan bengkel besar. Tujuan mendirikan guild besar juga sudah dekat, jadi dia benar-benar tidak melihat adanya kebutuhan untuk bergabung dengan Underworld. Hal paling berharga yang bisa diperoleh seseorang di dunia bawah adalah informasi tentang wilayah dewa.
Di mata orang lain, meskipun informasi seperti itu sangat berharga, bagi si Feng itu adalah pengetahuan umum. Alasan dia berbicara begitu banyak hanyalah untuk mencari tahu lebih banyak tentang dunia bawah. Apa katamu? South Wolf mengira dia salah dengar. Setelah berbicara begitu lama, si Feng menolaknya begitu saja. Aku tidak tertarik bergabung dengan Underworld. Anda harus mencari orang lain, si Feng mengulangi sekali lagi. Setelah berbicara begitu banyak, pada akhirnya, kamu hanya mempermainkanku? South Wolf dengan marah berkata, apakah Anda tahu konsekuensi apa yang akan ditimbulkan oleh tindakan Anda? Kaulah yang menghubungiku lebih dulu. Sekarang aku tidak ingin bergabung dengan Underworld, apa kau akan mengancamku untuk bergabung? Si Feng mencibir. Karena kamu berani bermain-main dengan kami, dunia bawah, kamu tentu saja harus membayar harganya. Serahkan apinya, dan aku akan menganggapnya seolah-olah masalah ini tidak pernah terjadi. Jika tidak, bersiaplah untuk menderita murka dunia bawah. South Wolf mengancam dengan nada dingin. Hahaha. Anda akhirnya mengungkapkan ekor rubah Anda. Sejak awal, tujuan Anda selalu nyala api, bukan? Anda mengetahui dari Absolute Heaven bahwa api saya bukanlah sesuatu yang sederhana, jadi Anda ingin memilikinya sendiri sekarang, bukan? Si Feng dengan tenang berkata, aku hanya punya satu kalimat untuk dikatakan kepadamu, jika kalian memiliki kemampuan, maka datanglah. Bab 152 Karakter Legendaris. South Wolf terdiam mendengar jawaban tenang si Feng. Dia dengan jelas memberitahu si Feng tentang latar belakang dunia bawah dan kekuatannya yang menakutkan, namun, si Feng masih dengan tegas memilih untuk menentang dunia bawah, menolak menyerahkan nyala api. Ini adalah pertama kalinya South Wolf menghadapi kasus seperti itu. Jika kamu berpikir bahwa, hanya dengan mengenal dan mendukung, Snow lembut, dunia bawah tidak akan berani menargetkanmu, kamu salah besar. South Wolf mencibir, bahkan Ouroboros yang saat ini terkenal tidak berani memusuhi dunia bawah, belum lagi wakil pemimpin pertama yang sangat sedikit. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk menyerahkan nyala api. Dengan begitu, kamu tetap bisa bermain di Goddess Domain dengan nyaman. Jika tidak, tidak akan ada tempat untuk mengakomodasi Anda di seluruh domain dewa. Sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti kata-kata manusia. Atau apakah ada masalah dengan kecerdasan Anda? Si Feng tertawa menghina, kamu ingin mengambil sesuatu milikku hanya dengan beberapa kata? Apakah menurut Anda keluarga Anda menjalankan domain dewa, atau semacamnya? Saya akan memberitahu Anda sekali lagi, jika Anda memiliki kemampuan, maka datanglah. Saya ingin sekali melihat apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya. Jika itu adalah kehidupan terakhirnya, si Feng mungkin menyerah. Namun, itu adalah cerita yang berbeda sama sekali sekarang. Dalam kehidupan ini, dia memiliki modal dan kepercayaan diri untuk menantang eksistensi raksasa seperti dunia bawah. Setelah bereinkarnasi, tujuan hidup si Feng adalah untuk menyelesaikan mimpi yang tidak pernah dia capai di kehidupan sebelumnya, membangun kerajaan virtualnya sendiri. Di jalan ini, dia ditakdirkan untuk membuat musuh dari banyak kekuatan utama domain dewa. Jika dia menundukkan kepalanya ke dunia bawah sekarang, bagaimana dia bisa menantang para tiran dari domain dewa di masa depan? Bagaimana dia bisa bersaing memperebutkan sumber daya, wilayah, peralatan, dan semacamnya di domain dewa? Meskipun pengaruh dunia bawah sangat besar, dan pengaruhnya pada kenyataannya sama besarnya, ketika berhadapan dengan domain dewa, dunia kedua, yang diakui secara global, tidak ada kekuatan di dunia yang dapat mengganggu sistem dewa utama, belum lagi dunia bawah yang sangat kecil. Bahkan jika dunia bawah ingin menyelidiki identitas si Feng di kehidupan nyata, itu adalah tugas yang mustahil untuk dicapai. Setelah lebih dari 100 tahun beroperasi dan ditingkatkan, privasi pemain dalam game realitas virtual hampir sempurna. Juga tidak mungkin mengungkap identitas seseorang melalui perdagangan virtual. Sangat bagus. Karena sepertinya kau telah benar-benar menguatkan hatimu untuk menentang dunia bawah, lebih baik kau bersiap-siap untuk masuk neraka. South Wolf sangat marah, dia tersenyum. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada orang yang tidak takut mati.
Si Feng hanyalah seorang pemain independen tunggal, dan dia hanya berani mengucapkan kata-kata sombong itu karena dia sama sekali tidak tahu teror dunia bawah. Dalam pandangan South Wolf, si Feng hanyalah orang bodoh yang sombong dan lancang yang tidak mengenal rasa takut. Pengaruh utama dunia bawah mencakup 2 kerajaan dan beberapa kerajaan, termasuk kerajaan Bintang Bulan. Selama dia melaporkan masalah ini ke atasan, dalam beberapa hari, pemain independen seperti si Feng tidak akan lagi berbaur di Goddess Domain. Pada saat itu, si Feng tidak punya pilihan selain mempersembahkan api peringkat epik itu. Ya ampun, kan? Saya telah menikmati suasananya berkali-kali sebelumnya, dan memasuki suasana Anda tidak akan membuat perbedaan apapun. Si Feng mengangkat bahu, tersenyum kurang ajar saat dia berbicara. Si Feng sekarang memiliki api iblis biru es. Dengan kehebatan pertempurannya saat ini, dia sama sekali tidak takut pada pemain manapun. Jika mereka ingin mengeroyoknya, dia akan menggunakan perang gerilya untuk menghadapi mereka. Kecepatan levelingnya sangat cepat, jadi dia mampu menghadapi mereka. Dia tidak percaya bahwa ada persekutuan atau kekuatan yang mampu menyia-nyiakan tenaga dan sumber daya sebanyak itu untuk terus melawannya di kota Daun Merah. Setelah berbicara bagiannya, si Feng memutuskan panggilan. Kakak Feng, apa yang terjadi? Blackie bisa merasakan kemarahan si Feng dari percakapan yang baru saja dia lakukan. Tidak banyak, itu hanya seseorang yang mencoba merampokku. Si Feng menggelengkan kepalanya, dengan santai menggambarkan dunia bawah sebagai bandit. Kita lebih baik memikirkan cara untuk mendapatkan informasi dari NPC tua itu. Oke, Blackie mengangguk, setuju. Meskipun si Feng berbicara dengan ringan, Blackie tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana yang dijelaskan si Feng. Blackie dalam hati membenci dirinya sendiri karena tidak membantu si Feng. Jika dia bisa menjadi lebih kuat, dia mungkin bisa membantu si Feng di masa depan. Sebenarnya, Blackie tidak sendirian dalam alur pemikiran ini. Lonely Snow juga mendeteksi ketidaknormalan dalam nada si Feng, dan dia juga membenci dirinya sendiri karena begitu lemah dan tak berdaya. Saya harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan teknik dan kekuatan saya. Paling tidak, saya tidak bisa tetap sama beratnya dengan saudara Feng. Tiba-tiba, keduanya memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Sementara itu, setelah si Feng menutup teleponnya, South Wolf segera menghubungi eselon atas dunia bawah. Serigala Selatan, bagaimana dengan item peringkat epik? Tuan Muda Feng, saya sudah mencoba yang terbaik, tetapi bocah Ye Feng itu masih menolak. Dia juga meremehkan Underworld, menyuruh kita untuk mendatanginya jika kita memiliki kemampuan. Hahaha. Dia benar-benar orang yang menarik. Tidak heran Snow memperhatikannya. Saya belum pernah bertemu orang yang begitu sombong untuk waktu yang sangat lama sekarang. Karena dia telah menolak niat baik saya, biarkan dia menghilang dari Goddess Domain. Aku akan memberimu wewenang untuk memobilisasi semua Underworld di White River City, jadi cepat ambilkan item itu untukku. Ya, bawahan ini pasti akan berhasil. Setelah panggilan berakhir, South Wolf menghela nafas lega. Mendengarkan nada orang itu, mereka pasti marah. Kalau tidak, orang itu tidak akan memberinya wewenang untuk mengerahkan kekuatan penuh dunia bawah di kota Sungai Putih hanya untuk berurusan dengan satu Ye Feng. Ye Feng, mari kita lihat berapa lama kamu terus bertindak bebas. Sebentar lagi, aku akan menunjukkan tempat seperti apa sebenarnya neraka itu. Memikirkan si Feng saja sudah cukup untuk membuat perut South Wolf dipenuhi amarah. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia bisa mengoperasikan semua kekuatan dunia bawah di wilayah kota Sungai Putih, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Meskipun Underworld memiliki jumlah anggota yang sangat sedikit, masing-masing dari mereka adalah ahli elit. Beberapa bahkan eselon atas dari guild besar. Jika dia mengumpulkan semua anggota di wilayah kota Sungai Putih, kekuatan total bahkan mungkin melampaui persekutuan kelas 3 di kota Sungai Putih. Mampu mengerahkan kekuatan seperti itu, hanya dengan memikirkannya memberinya perasaan yang menyegarkan. Selain itu, mayoritas anggota Underworld adalah pemain yang berjalan di jalur kegelapan. Yang paling mereka sukai adalah pembunuhan, dan mereka yang terbaik dalam berurusan dengan pemain independen seperti si Feng.
Sementara itu, ketika Serigala Selatan memikirkan cara untuk berurusan dengan Si Feng, orang itu sendiri sedang dalam proses melakukan percakapan dengan NPC bernama Faust, meskipun hanya satu sisi. Menurut pemahaman Si Feng, Faust adalah orang tua yang aneh. Meskipun Faust adalah seorang lelaki tua yang aneh, dia juga seorang tokoh legendaris. Dia pernah dikenal sebagai elemental dominator. Selama masa mudanya, Faust pernah membunuh seekor naga perkasa dan bahkan menyegel Raja Iblis Agung. Raja Iblis hebat adalah manusia yang setara dengan kelas tier 5. Selain itu, Faust pernah menjadi guru kaisar Kekaisaran Naga Hitam. Rumor mengatakan bahwa Faust pernah berperang melawan Tuhan dan selamat dari pertemuan itu. Namun, ketika dia mencapai usia 100 tahun, dia tiba-tiba mulai berkeliaran di seluruh wilayah dewa. Saat ini, Faust sudah menjadi monster tua yang melebihi usia 300 tahun. Mengenai seberapa kuat Faust saat ini, Si Feng tidak dapat membedakannya dengan baik. Singkatnya, kekuatan Faust sangat dalam. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memulai percakapan dengan Faust. Syarat pertama untuk melakukannya adalah memiliki kekuatan yang cukup untuk menarik perhatian Faust. Syarat kedua adalah memiliki masakan yang enak. Hanya ketika kedua syarat ini terpenuhi, Faust akan memberikan quest langka yang disebut ikan emas lezat. Saat quest ini selesai, seseorang bisa mendapatkan hadiah. Kenyataannya, menunjukkan kekuatan yang cukup kepada Faust adalah tugas yang sederhana. Untuk melakukannya, seseorang hanya perlu memberikan lebih dari 100 kerusakan pada ikan emas. Namun, itu adalah tantangan yang sangat sulit bagi pemain di bawah level 20 untuk menyebabkan lebih dari 100 kerusakan. Paling tidak, seseorang harus menjadi level 20 dan memiliki satu set lengkap peralatan set perunggu dan senjata besi misterius untuk mencapai kerusakan seperti itu. Selain itu, sebelum seseorang menunjukkan kekuatannya, mereka perlu memulai percakapan dengan Faust. Di permukaan, Faust tampaknya tidak memperhatikan pemain, pada kenyataannya, dia diam-diam memperhatikan. Namun, tepat ketika Si Feng hendak memberitahu Blackie dan Lonely Snow tentang kondisi ini, mereka berdua mulai mengutuk Faust. Namun, ini juga bisa menarik perhatian Faust. Bab 153 Barang Legendaris. Setelah menarik perhatian Faust, tugas Si Feng yang tersisa adalah memberikan kerusakan pada ikan emas. Ikan emas level 20 ini saat ini berenang di dalam sungai perak cerah yang melayang di udara. Sungai berada sekitar 25 hingga 30 yard di atas tanah, sehingga mustahil bagi kelas jarak dekat normal untuk menyerang ikan emas. Selain itu, ikan emas memiliki sisik sekeras berlian, dan hampir tidak mungkin bagi pemain di bawah level 20 untuk menyebabkan lebih dari 100 kerusakan dalam satu serangan. Ikan emas juga memiliki ketahanan sihir yang sangat tinggi, mengurangi kerusakan sihir yang mereka terima sebesar 40%. Selain itu, ikan emas berenang dengan kecepatan luar biasa di Sungai Perak, membuat mereka sangat sulit dipukul. Akibatnya, ada banyak pemain yang tidak memperoleh apa-apa meskipun telah menemukan lembah Sungai Bintang. Satu hal yang sangat membedakan domain dewa dari game realitas virtual lainnya adalah, di domain dewa, ada banyak pertemuan kebetulan yang tersedia di lapangan. Pertemuan ini dapat memungkinkan pemain melambung ke ketenaran dan kekuasaan dalam semalam, dan Si Feng telah melihat banyak contoh seperti itu sebelumnya. Namun, meskipun ada banyak pertemuan kebetulan yang tersedia di Goddess Domain, pertemuan itu tidak menjamin panen apapun. Apakah seseorang bisa mendapatkan sesuatu dari pertemuan seperti itu tergantung pada kemampuan seseorang. Blackie, Lonely, kalian berdua ambil ini. Si Feng mengambil 2 granat beku dasar dari tasnya, memberikannya kepada keduanya. Sebelumnya, untuk mendapatkan Ice Blue Devil Flame, dia menggunakan banyak Frost Grenade yang dia simpan. Saat ini, ada kurang dari 20 yang tersisa, dan mereka tidak cukup untuk menangani semua ikan emas di Sungai Perak. Wah! Bukankah efek Frost Grenade ini terlalu kuat? Ini adalah alat yang bagus untuk PK dan penggilingan. Jika kita bisa menggunakannya tanpa batas, maka kecepatan leveling kita akan benar-benar menantang surga. Kata Blackie, kaget, setelah melihat perkenalan Frost Grenade. Bayangkan saja jika mereka menggunakan Frost Grenade ini untuk menggiling kelompok monster level 30.
Mereka bahkan mungkin naik level sekali setiap menit. Pada saat itu, apa arti Martial Union bagi mereka? Hanya penekanan level saja sudah cukup untuk menindas mereka sampai mati. Akan luar biasa jika kita bisa mendapatkan lebih banyak dari ini. Di masa depan, jika para PK mengelilingi kita, kita bahkan tidak perlu menggunakan satu keterampilan pun untuk menghadapi mereka. Hanya dengan melempar selusin Frost Grenade ini, mereka pasti akan mati. Namun, dengan efek sebagus ini, saya menduga bahwa barang-barang ini pasti sangat langka dan berharga, keluh Lonely Snow. Memang. Belum lagi menggunakannya untuk penggilingan dan PK, hanya memiliki beberapa alat pembantaian ini sebagai penyelamat sudah cukup baik. Semakin lama Blackie melihat Frost Grenade di tangannya, semakin dia tidak tahan untuk berpisah dengannya. Dengan barang ini di tangannya, dia bisa menggunakannya untuk menyelamatkan nyawanya di saat-saat paling genting. Si Feng hanya mengungkapkan senyuman pada reaksi keduanya. Dia mengeluarkan Frost Grenade lain untuk dirinya sendiri, berbalik untuk melihat ikan emas di sungai yang ditangguhkan, berkata, berhentilah mengobrol. Sebentar lagi, aku akan menghitung mundur sampai 3, dan kita semua akan melempar Frost Grenade ke Golden Fish bersama-sama. Blackie dan Lonely Snow menatap Frost Grenade di tangan mereka, keengganan mengisi mata mereka. Saudara Feng, menggunakan granat beku untuk menangani ikan emas ini terlalu boros. Ikan emas masing-masing memiliki 100.000 HP. 200 damage dari Frost Grenade ini tidak akan ada bedanya. Apalagi barang-barang tersebut bisa digunakan pada saat genting untuk menyelamatkan nyawa kita. Menggunakannya sekarang hanyalah pemborosan. Itu benar, pemimpin. Blackie dan Lonely Snow keduanya mencoba membujuk si Feng. Tindakannya saat ini hanyalah tindakan sia-sia. Si Feng tercengang dan tidak bisa berkata-kata atas bujukan keduanya. Sebelumnya, dia telah menggunakan granat beku ini untuk menggiling ke level 9. Gunakan saja dengan mudah. Saya masih memiliki banyak dari mereka yang saya miliki. Nanti, saya akan memberi setiap anggota party 30 Frost Grenade ini, kata si Feng sambil tertawa. Blackie dan Lonely Snow langsung terkejut, bahkan mengira mereka salah dengar. Frost Grenade adalah barang yang sangat berharga, namun, si Feng berencana memberi mereka masing-masing 30 di masa depan. Ini hanyalah kegilaan. Di masa depan, jika mereka bertemu bajingan dari Martial Union, dengan Frost Grenade di tangan, tidak bisakah mereka benar-benar membantai mereka? Dengan jaminan si Feng, mereka berdua mengikuti instruksi si Feng, melemparkan granat beku mereka ke ikan emas yang tergantung di udara. Ledakan. Granat beku meledak di tengah sungai Perak. Meskipun ikan emas mahir menghindar, radius ledakan granat beku sangat lebar. Beberapa ikan emas yang tidak berhasil melarikan diri segera membeku, kerusakan lebih dari 100 poin muncul di atas kepala mereka. Faust duduk melayang di udara, mengelus janggut putihnya. Dia menganggukkan kepalanya, berkata, tidak buruk. Sepertinya kalian memiliki beberapa kemampuan untuk benar-benar menyebabkan kerusakan pada ikan emas ini. Tuan Faust yang terhormat, kami di sini hanya untuk menangkap ikan emas untuk dimasak. Kami berharap tindakan brutal kami tidak mengganggu Anda. Si Feng bertindak dengan sopan saat dia berkata. Oh, saya tidak menyangka kalian akan tertarik untuk memasak ikan emas ini. Ketika Faust mendengar kata, masak, kilatan langsung muncul di matanya. Karena kalian ingin menangkap ikan emas, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya menangkap ikan hidup juga? Kekuatan saya terlalu kuat, dan saya akan membunuh ikan emas ini jika saya tidak berhati-hati. Dilema ini membuat saya tidak punya pilihan selain memancing perlahan di sini. Ini, kata si Feng dengan ekspresi ragu-ragu. Santai, aku tidak akan menganiaya kalian semua. Selama Anda bisa mendapatkan ikan emas dalam jumlah yang memuaskan untuk saya bisa menukar beberapa item untuk mereka. Bagaimana? Faust dengan santai melambaikan tangannya, dan segera, puluhan item dengan penampilan yang menyenangkan muncul dan melayang di udara. Setiap satu dari puluhan item ini sangat berharga. Selain itu, selain pengenalan item, jumlah ikan emas yang dibutuhkan untuk menukar item juga ditampilkan. Kakak Feng, lihat.
Itu adalah staf peringkat rahasia perak level 15. Di sana. Itu adalah jubah penyihir peringkat besi misterius. Wah. Itu adalah Arguard armor kain peringkat emas halus. Blackie langsung ngiler saat melihat barang-barang tersebut. Lonely Snow juga menemukan kapak 2 tangan level 15 fine gold. Matanya berbinar saat melihat senjata itu. Selain itu, atribut senjata itu sangat menakjubkan. Jika dia melengkapi senjata itu, kekuatan serangannya akan langsung melonjak beberapa kali. Dia bisa menyingkirkan MT dengan level yang sama hanya dengan 2 hingga 3 serangan. Namun, di antara banyak item dengan cahaya oranye redup menarik perhatian Si Feng. Itu adalah efek bercahaya yang hanya ditemukan pada item peringkat legendaris. Item peringkat legendaris? Si Feng terkejut. Sebelumnya, dia hanya mendengar pemain mendapatkan item epic paling banyak dari Star River Valley. Si Feng bahkan meragukan keandalan informasi tersebut. Namun, sekarang, tampaknya informasi itu memang benar. Kelangkaan item legendaris beberapa puluh kali lebih besar daripada item epic. Jika item legendaris sudah ada di antara hadiah, tidak aneh jika ada item epic juga. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, bahkan setelah dia mencapai level 200 dan menjadi Raja Pedang tingkat atas, dia tidak memiliki satupun item peringkat legendaris. Bagi Si Feng, item peringkat legendaris hanyalah mimpi singkat. Hanya sangat sedikit pakar puncak tier 4 yang memiliki 1 atau 2 item legendaris. Jelas betapa langka item legendaris itu. Sementara itu, para pemain yang memiliki 1 atau 2 item legendaris ini, bahkan jika mereka hanya berada di puncak tier 4, kecakapan pertempuran mereka tidak akan lebih lemah dari pemain tier 5 yang tidak memiliki item legendaris apapun. Terlihat jelas seberapa besar peningkatan yang diberikan item legendaris pada kekuatan pemain. Si Feng tidak berpikir bahwa, dalam kehidupan ini, dia akan menjadi saksi item peringkat legendaris. Situasi ini tidak berbeda dengan mimpi. Bukan hanya Si Feng yang menemukan item peringkat legendaris. Bahkan Blackie dan Lonely Snow menyadarinya, karena cahaya oranye yang dikeluarkan item itu terlalu menarik perhatian. Kakak Feng, aku tidak sedang bermimpi, kan? Itu item peringkat legendaris, kan? Blackie mencubit pipinya sendiri, berkata. Sementara itu, Lonely Snow terdiam karena kegembiraan. Dia terus menepuk pundak Blackie sambil menunjuk ke arah item legendaris. Kalian tidak berhalusinasi. Itu memang item peringkat legendaris. Itu juga sesuatu yang kebetulan saya alami. Namun, item ini tidak berguna bagi saya. Meskipun dimungkinkan untuk mendapatkan item ini jika Anda menginginkannya, itu tidak akan mudah, Faust mengelus janggutnya sambil berkata dengan kepuasan diri. Dia merasa sangat puas dengan ekspresi kaget Si Feng dan yang lainnya. Saat ini, Si Feng sudah tenang. Meskipun item legendaris tepat di depan matanya, mendapatkannya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Adapun untuk merebut barang itu dari Faust, itu tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Mereka hanya bisa mengikuti aturan untuk mendapatkannya. Si Feng kemudian mengklik untuk melihat pengenalan item legendaris. Nafas Suci Naga Langit, peringkat legendaris terfragmentasi. Bab 154 Misi yang mustahil untuk diselesaikan. Peringkat legendaris terfragmentasi? Si Feng sedikit terkejut, tapi dia masih merasa itu masuk akal. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, statistik menunjukkan bahwa, setelah beroperasi selama lebih dari 10 tahun, tidak lebih dari 3.000 item peringkat legendaris ditemukan di domain dewa. Saat ini, bagaimanapun, Goddess Domain baru saja mulai beroperasi. Jadi, bagaimana mungkin item legendaris muncul di sini dengan begitu mudah? Hanya sebuah fragmen saja sudah merupakan keajaiban tersendiri. Blackie dan Lonely Snow tercengang setelah melihat bahwa item itu hanya fragmented legendary rang. Mereka semua bersemangat atas sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Alhasil, hati mereka yang berapi-api dan penuh gairah langsung mendingin. Bukankah ini hanya penipuan? Bukankah Anda mengatakan bahwa itu adalah barang legendaris? Mengapa hanya sebuah fragmen? Blackie mengeluh kepada Faust. Tidak heran lelaki tua yang aneh itu begitu dermawan untuk mengambil item peringkat legendaris.
Pada kenyataannya, itu hanya sebuah fragmen. Itu bahkan tidak mendekati item legendaris sama sekali. Kamu anak nakal, bukankah kamu terlalu serakah di sini? Apakah menurut Anda item peringkat legendaris itu seperti kubis? Apakah Anda pikir Anda dapat menemukannya di tempat acak manapun? Faust terperangah, memarahi. Lagi pula, apakah menurutmu bocah nakal bisa berhasil mendapatkannya? Anda lebih baik mencari sesuatu yang lain. Saya tidak mencoba meremehkan Anda semua, tetapi dengan kemampuan Anda saat ini, itu adalah tujuan yang sangat mustahil. Jangan sia-siakan energimu untuk pikiran seperti itu. Aku akan mengucapkan mantra untuk memperkuat kalian semua, memberi kalian kemampuan untuk melayang di udara, dan memberikan peningkatan kerusakan pada ikan emas. Selama Anda melukai ikan emas dengan parah, untuk waktu yang singkat, ikan emas akan lumpuh dan tidak akan bisa bergerak. Pada saat itu, gunakan jaring ajaib ini untuk menangkap mereka. Setelah itu, Faust mengeluarkan 3 jaring ajaib berwarna emas, menyerahkannya kepada kelompok Si Feng. Dia kemudian melantunkan beberapa mantra, memberikan grup Si Feng lebih dari selusin buff, sangat meningkatkan atribut ketiganya. Atribut mereka dikalikan hampir 3-4 kali lipat, dan pada saat yang sama, mereka bisa mengabaikan hingga 15 level. Siapa bilang kita tidak akan mendapatkan? Dengan atribut yang begitu kuat, nafas naga langit pasti akan menjadi milik kita. Melihat atributnya yang meningkat, kepercayaan diri Blackie langsung tumbuh lebih dari 100 kali lipat. Lonely Snow juga mengangguk setuju. Dia tidak berharap dia bisa segera memulai serangannya terhadap ikan emas. Mengenai kekuatan Si Feng, mereka berdua memiliki kepercayaan yang hampir buta terhadapnya. Si Feng hanya menunjukkan terlalu banyak keajaiban kepada mereka. Teknik pertempurannya bahkan tak tertandingi. Hahaha. Orang-orang muda yang begitu percaya diri adalah hal yang baik. Namun, pertama-tama Anda harus melihat jumlah pertukaran. Faust mengelus janggut putihnya sambil tertawa. Dia sama sekali tidak keberatan dengan kata-kata Blackie. Mereka bertiga langsung mengecek jumlah penukaran. Item peringkat bronze level 15 dan item peringkat bronze level 20 membutuhkan 1 hingga 2 ikan emas. Level 15 item peringkat Mysterious Iron dan level 20 item peringkat Mysterious Iron membutuhkan 3 hingga 5 ikan emas. Item peringkat rahasia perak level 15 dan item peringkat rahasia perak level 20 membutuhkan 10 hingga 15 ikan emas. Item peringkat Fine Gold level 15 dan item peringkat Fine Gold level 20 membutuhkan 30 hingga 50 ikan emas. Item peringkat Dark Gold level 15 dan item peringkat Dark Gold level 20 membutuhkan 100 hingga 200 ikan emas. Item peringkat legendaris yang terfragmentasi membutuhkan 1000 ikan emas. Ada banyak ikan emas di seluruh sungai perak. Sekilas, orang bisa tahu bahwa ada beberapa ribu ikan emas di sungai. Blackie dan Lonely Snow tidak bisa menahan senyum. Di sini saya pikir Anda membutuhkan jumlah yang sangat besar. Bukankah itu hanya 1000 ikan emas? Kami akan segera mengumpulkannya untukmu, Blackie tertawa. Si Feng juga merasa tidak sulit bagi mereka untuk mendapatkan 1000 ikan emas. Hanya saja, itu akan membutuhkan banyak waktu untuk melakukannya. Namun, untuk mendapatkan item peringkat Fragmented Legendary, bahkan menghabiskan beberapa hari akan sia-sia. Sama seperti Si Feng dan 2 lainnya akan mengambil tindakan. Sebelum Anda semua mulai, saya perlu memberi Anda sedikit pengingat. Lembah Sungai Bintang tidak akan terlalu lama berada di rawa senyap. Paling-paling, itu akan menghilang dari rawa senyap dalam 4 hingga 5 jam. Aku juga akan menghilang bersamanya. Jika Anda tidak menyerahkan ikan emas kepada saya sebelum itu terjadi, Anda tidak akan menerima hadiah apapun. Faust mengungkapkan senyum tipis saat dia berbicara. Sistem, quest langka, ikan emas lezat, diterima. Dalam waktu yang ditentukan, tangkap ikan emas sebanyak mungkin dan serahkan ke Faust. Semakin banyak yang Anda tangkap, semakin baik hadiahnya. Meski ada batas waktu, Blackie dan Lonely Snow tetap percaya diri. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan peralatan lain, itu sudah cukup jika mereka mendapatkan nafas naga langit. 4-5 jam, kan?
Si Feng memandangi sosok tersenyum Faust, dalam hati merasa bahwa masalahnya tidak sesederhana kelihatannya. Kalau tidak, mengapa Faust begitu murah hati untuk memamerkan item peringkat fragmented legendary untuk ditukar? Namun, waktu adalah esensi. Mereka bertiga segera mulai menangkap ikan emas. Pada saat ini, pemberitahuan komunikasi Si Feng berdering lagi. Peminta panggilan itu adalah Gentle Snow. Nona Snow, aku benar-benar harus berterima kasih atas dukunganmu terakhir kali. Kalau tidak, troll internet itu akan menggambarkan saya sebagai scammer, kata Si Feng sambil bercanda. Di dalam hatinya, Gentle Snow benar-benar seseorang yang layak untuk persahabatannya, dan semua perhatian dan bantuannya terhadapnya telah dengan jelas membuktikan masalah ini. Setidaknya kamu masih memiliki hati yang baik, Gentle Snow tertawa manis. Lebih penting lagi, aku menghubungimu kali ini hanya untuk menanyakan satu hal padamu. Apa yang terjadi? Si Feng dalam hati merasa bahwa Gentle Snow berperilaku agak aneh hari ini. Apakah kamu melakukan kontak dengan orang-orang dari dunia bawah? Salju lembut tiba-tiba bertanya. Itu benar, mereka menghubungi saya, Si Feng menganggukkan kepalanya, berkata. Mendengar pengakuan Si Feng, Gentle Snow mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi di antara kalian? Tidak banyak. Mereka hanya menginginkan sesuatu dari saya, dan saya menolak memberikannya kepada mereka, kata Si Feng dengan tenang. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, jangan mencoba menipuku. Jika hanya masalah kecil seperti ini, orang dari dunia bawah itu tidak akan secara khusus mengirimiku pesan, menyuruhku untuk tidak terlibat. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua? Jika kamu mengatakan yang sebenarnya sekarang, aku mungkin bisa menawarkan bantuan. Kekuatan Underworld jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan persekutuan yang tidak memiliki peringkat seperti Marshall Union. Hanya kekuatannya di White River City saja mungkin lebih dari 10 kali lipat dari Marshall Union. Ada juga banyak ahli tingkat atas di antara barisan mereka yang berjalan di jalur kegelapan. Jika mereka habis-habisan untuk berurusan denganmu, bahkan mungkin tidak aman bagimu untuk tetap berada di dalam batas kota. Nada lembut Snow berubah suram saat dia berbicara. Sedikit rasa takut terhadap kekuatan dunia bawah juga mewarnai nadanya. Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana pemain independen seperti Si Feng bisa membuat marah Underworld sedemikian rupa. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Itu benar. Mengapa saya berbohong kepada Anda? Mereka hanya ingin mendapatkan sesuatu yang saya miliki. Saya hanya menolak mereka dan mengatakan kepada mereka untuk melakukannya, jika mereka bisa. Benar-benar tidak ada yang lain, kata Si Feng dengan senyum pahit. Kamu menyebut itu bukan yang lain? Aku benar-benar mengagumimu saat ini. Kamu adalah orang pertama yang benar-benar berani memprovokasi dunia bawah sedemikian rupa. Snow lembut hampir tersedak ketika dia mendengar kata-kata Si Feng. Untungnya, masalahmu tidak terlalu parah. Aku akan mencoba menjelaskan kepada manajemen Underworld dan melihat apakah masalah ini bisa diselesaikan. Mudah-mudahan peristiwa ini akan berlalu. Si Feng tidak terlalu keberatan dengan masalah dunia bawah yang mencoba menghadapinya. Bagaimanapun, menambahkan satu lagi ke daftar musuhnya tidak akan membuat banyak perbedaan. Namun, melihat Gentle Snow dengan sungguh-sungguh berusaha membantunya, dia tidak bisa hanya tidak memberikan wajahnya dan menolak niat baiknya. Terima kasih. Tidak perlu untuk itu. Bagaimanapun juga, kita adalah teman, dan wajar jika teman saling membantu. Jangan lupa untuk menjual peralatan tingkat tinggi apapun yang tidak Anda perlukan di masa mendatang. Snow lembut mengungkapkan senyum tipis sebelum menutup telepon. Segera setelah itu, Si Feng bergabung dengan pesta memancing Blackie dan Lonely Snow. Namun, bahkan sebelum Si Feng mencapai ikan emas dan menyerang mereka, dia dengan cepat menemukan masalah. Setelah atributnya meningkat, Blackie sebanding dengan kurs semancer level 20 yang kuat yang dilengkapi dengan peralatan set rahasia perak lengkap dan senjata emas murni. Namun, meski begitu, serangan Blackie menghasilkan kurang dari 400 kerusakan pada ikan emas. Selain itu, kecepatan gerakan ikan emas sangat cepat di Sungai Perak.
Bahkan jika teknik Blakie meningkat cukup banyak, dari 10 panah hitam yang dia kirimkan, hanya 5 yang berhasil menemukan target mereka. Akibatnya, keluaran kerusakan Blakie sangat berkurang. 100.000 HP ikan emas seperti gunung besar. Sementara itu, di sisi Lonely Snow, dia merasa semakin tidak berdaya. Ikan emas hanya mengelak dan tidak menyerang. Tidak menyebutkan apakah kelas jarak dekat bisa mendaratkan pukulan, untuk memulai, hanya mencoba mengejar ikan emas adalah masalah besar. Selain itu, pertahanan fisik ikan emas terlalu tinggi. Serangan normal Lonely Snow hanya menghasilkan sekitar 200 kerusakan, dan hasil kerusakan keseluruhannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan serangan Blakie. Untuk menyerang ikan emas hingga mencapai kesehatan kritis, mereka berdua, dengan gabungan kekuatan mereka, perlu menghabiskan lebih dari 4 menit untuk memusatkan serangan mereka. Total durasi pencarian hanya sekitar 4 hingga 5 jam. Pada tingkat ini, mereka hanya bisa menangkap sekitar 70 ikan emas dalam waktu 5 jam. Mereka bahkan tidak akan mencapai 1/10 dari 1.000 ikan emas yang dibutuhkan. Bab 155 melahap sekali lagi. Setelah menghabiskan waktu yang lama, Blakie dan Lonely Snow akhirnya berhasil menangkap ikan emas. Pada saat ini, mereka berdua menyadari bahwa mereka telah meremehkan kesulitan dari tantangan tersebut. Belum lagi item peringkat Fragmented Legendary, bahkan item peringkat Dark Gold adalah hayalan yang aneh. Orang tua ini telah mengatakan bahwa kekuatanmu terlalu lemah. Berhentilah berpikir tentang nafas naga langit dan jadilah lebih realistis. Kalau tidak, kalian semua mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Faust, yang melayang di udara, tersenyum. Kenyataannya, Faust hanya menggoda kelompok Si Feng untuk bersenang-senang dengan mengeluarkan item peringkat Fragmented Legendary. Di domain dewa, bahkan item peringkat Fragmented Legendary adalah item yang sangat berharga. Nilainya lebih dari 10 kali lipat dari item peringkat epic. Jika seseorang beruntung, seseorang bahkan dapat memulihkan fragmen legendaris menjadi item peringkat legendaris sejati. Jadi, siapa yang mau memberikannya? Inilah mengapa Faust menetapkan jumlah pertukaran yang tidak masuk akal dan tidak dapat dicapai. Orang tua terkutuk itu. Dia jelas hanya mempermainkan kita. Blakie mengutuk dalam obrolan pesta. Pemimpin, apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita menyerah pada item peringkat Fragmented Legendary dan Dark Gold dan hanya memilih item peringkat Fine Gold? Lonely Snow sudah menyerah pada barang yang tidak bisa dicapai. Si Feng menggelengkan kepalanya, berkata, kalian fokus menangkap ikan emas. Aku akan mencoba sendiri. Mustahil bagi Si Feng untuk menyerah pada item peringkat legendaris yang terfragmentasi. Siapa yang tahu kapan dia akan memiliki kesempatan lain untuk bertemu dengan item peringkat Fragmented Legendary? Apalagi kesulitan untuk mendapatkannya pada saat itu pasti akan jauh lebih tinggi dari sekarang. Jika dia bahkan tidak bisa mendapatkan item peringkat Fragmented Legendary, bagaimana dia bisa mendapatkan item peringkat Legendary di masa depan? Segera setelah itu, dengan atributnya sekarang sangat meningkat, Si Feng bergegas menuju ikan emas yang saat ini berenang di Sungai Perak. Mencacah. Cahaya hitam menebas perut sisi lembut ikan emas. Dia menyerang ikan emas bahkan sebelum sempat bereaksi, kerusakan lebih dari 1.400 poin muncul di atas kepalanya. Segera setelah itu, Si Feng mengirim tebasan normal ke ikan emas, menyebabkan lebih dari 800 kerusakan. Setelah itu, Si Feng mengacungkan Silver Lake di tangannya. 3 busur listrik melilit 8 ikan emas. Seketika, kerusakan 1056, 1384, dan 1758 muncul di atas kepala mereka. Dalam sekejap mata, ikan emas kehilangan lebih dari 6.000 HP. Kerusakan yang menakutkan itu mengejutkan Faust. Lumayan, puji Faust sambil mengelus janggut putihnya. Namun, dia masih tidak percaya bahwa Si Feng bisa mendapatkan nafas naga langit. Di sisi lain, ada kemungkinan besar baginya untuk mengamankan item peringkat Dark Gold. Kakak Feng. Pemimpin. Melihat kerusakan yang disebabkan oleh Si Feng, Blakie dan Lonely Snow lupa untuk terus menyerang ikan emas saat mata mereka dipenuhi dengan fanatisme dan kegembiraan.
Dengan kerusakan yang menakutkan seperti itu, mungkin ada harapan untuk menyelesaikan misi. Jangan hanya menatapku, lanjutkan seranganmu. Kata Si Feng dalam obrolan pesta, tangannya tidak menghentikan tindakan mereka saat dia berbicara. Serangan intens Si Feng dengan cepat menyebabkan HP ikan emas jatuh dengan kecepatan terbang. Pada akhirnya, Si Feng hanya menghabiskan sekitar 100 detik untuk menangkap ikan emas, menggunakan sekitar 2/5 dari waktu Black Ye dan Lonely Snow. Seperti yang diharapkan, itu masih belum cukup, Si Feng mengerutkan alisnya. Pada tingkat ini, bahkan jika Si Feng terus-menerus menyerang dan menangkap ikan emas tanpa henti, paling banyak dia akan menangkap 170 hingga 190 ikan emas. Masih ada celah besar dari 1.000 ikan emas yang ditargetkan. Hahaha. Anak muda, Anda benar-benar mengejutkan saya. Namun, saya sudah mengatakan ini sebelumnya, kalian semua tidak boleh mencoba untuk mendapatkan item peringkat Fragmented Legendary. Dengan kalian bertiga digabungkan, akan cukup baik untuk menukar 1 atau 2 item peringkat Dark Gold. Faust tertawa dengan percaya diri. Secara alami, Si Feng tidak menyerah pada kata-kata Faust. Tiba-tiba, api biru jernih muncul melayang di atas telapak tangan Si Feng. Nyala api ini adalah nyala iblis biru es. Api setan biru es melilit seluruh tubuh Si Feng, meningkatkan kerusakan Si Feng sebesar 20%. Aku benar-benar meremehkanmu. Anda bahkan dapat mengontrol api misterius. Ketika Faust melihat api iblis biru es, dia sekali lagi terkejut. Melihat kekuatan api misterius, itu seharusnya api misterius tingkat 2. Menguasai api misterius tingkat 2 di usia yang begitu muda, Anda benar-benar bukan orang yang sederhana. Sayangnya, itu masih belum cukup. Dengan dukungan Ice Blue Devil Flame, kerusakan Si Feng melonjak sekali lagi. Dia kemudian menyerang dengan bersemangat, mengisi langit dengan gambar pedang. Sekarang, tebasan normalnya saja bisa menghasilkan lebih dari 1.000 kerusakan, sementara tebasannya menghasilkan lebih dari 1.700 kerusakan. Yang paling menakutkan adalah ledakan api petir, memberikan lebih dari 3.000 kerusakan. Pada akhirnya, Si Feng hanya menghabiskan waktu sekitar 1 menit untuk berhasil menangkap ikan emas. Selain itu, Thundering Flash, Earth Splitter, dan Thunder Flame Explosion juga memberikan beberapa kerusakan pada ikan emas lainnya. Hanya saja, cooldown untuk skill tersebut terlalu lama. Selain ikan emas yang terus-menerus berenang, tidak pernah diam di satu tempat, efek dari skill AoE ini sangat terbatas. Melanjutkan dengan kecepatan ini, Si Feng bisa menangkap lebih dari 300 ikan emas dalam 5 jam. Namun, itu masih jauh dari 1.000. Apakah saya benar-benar tidak dapat mencapai item peringkat Fragmented Legendary? Si Feng merasa sangat enggan. Tidak peduli apa yang dikatakan, item peringkat Fragmented Legendary terlalu langka. Menemukan satu sekarang hanya karena keberuntungan yang menantang surga. Hahaha. Jangan berkecil hati, anak muda. Anda sudah tampil cukup baik. Jika Anda semua dapat menangkap 400 ikan emas, saya dapat menukarkan Anda item peringkat epic. Anggap itu sebagai hadiah atas usaha Anda, Faust tersenyum, menghibur. Sudah sangat lama sejak dia melihat seorang pemuda dengan semangat juang seperti itu. Namun, dengan standar Si Feng dan yang lainnya saat ini, tidak ada kemungkinan besar mereka bisa mendapatkan bahkan item peringkat epic. Orang tua terkutuk itu. Dia hanya tahu bagaimana mempermainkan kita. Bahkan jika kita memiliki waktu 5 jam penuh sekarang, peluang kita untuk menangkap 400 ikan emas kurang dari 40%, kutuk Black Ye dalam obrolan pesta. Setelah mempelajari pelajarannya, dia tidak lagi mengutuk secara langsung. Kekuatan seranganku masih terlalu rendah, kecepatan seranganku juga terlalu lambat. Saya membutuhkan peningkatan kerusakan dan kecepatan saya. Si Feng berpikir keras saat dia mencoba memikirkan cara untuk meningkatkan kemampuannya. Jika dia menggunakan granat beku menengah, dengan ketiganya membombardir area yang luas di Sungai Perak, mereka mungkin menangkap lebih dari 400 ikan emas. Masalahnya adalah, bagaimanapun, bahwa dia tidak memiliki banyak granat beku tingkat menengah. Selain itu, setiap granat frost menengah berharga 10 koin perak.
Satu granat beku menengah dapat menangani sekitar 500 kerusakan pada ikan emas. Kemudian, membunuh ikan emas akan membutuhkan 200 granat beku menengah, yang akan menelan biaya hingga 20 koin emas. Mempertimbangkan area efektif dari granat beku, setiap 200 granat beku akan membunuh sekitar 20 ikan emas, membuat nilai setiap ikan emas setara dengan 1 koin emas. Sementara itu, 1000 ikan emas sama dengan 1000 koin emas. Meskipun membeli item peringkat fragmented legendary seharga 1000 koin emas tidak berbeda dengan perampokan di siang hari, pada awalnya, si Feng tidak memiliki uang sebanyak itu. Oleh karena itu, metode ini tidak layak. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa meningkatkan kekuatan serangan saya? Si Feng membolak-balik tasnya. Dia berhasil memikirkan lebih dari selusin metode, tetapi tidak satupun dari mereka yang layak. Pada saat ini, si Feng menemukan pedang besar peringkat emas murni level 10 yang dia kumpulkan dari kuil matahari. Great Sword ini adalah sesuatu yang telah dia persiapkan untuk menaikkan level Abyssal Blade. Dia benar-benar melupakannya karena terlalu sibuk. Sekarang setelah dia mengumpulkan 10 fajar perak, dia bisa menaikkan level pedang Abyssal. Itu benar. Jika saya bisa menaikkan Abyssal Blade ke level 10, atributnya akan meningkat secara besar-besaran. Mungkin itu akan mungkin pada saat itu. Inspirasi melanda si Feng. Akan ada pos pemeriksaan senjata di setiap 10 tingkat, dan akan ada peningkatan besar saat pos pemeriksaan ini tercapai. Saat ini, Abyssal Blade level 5 bisa menyaingi senjata rahasia perak level 10. Jika itu melahap senjata emas murni dan 10 senjata perak rahasia, itu akan mengalami pertumbuhan yang mengesankan. Kalau begitu, mari kita mulai melahap. Si Feng segera memilih untuk menaikkan level Abyssal Blade, memulai proses melahap. Bab 156 Naga Hitam menjadi ada. Sekilas, Kabul Wilderness sebagian besar terdiri dari lanau dan kerikil. Ada juga banyak padang rumput dan lahan pertanian yang ditinggalkan. Dari waktu ke waktu, suara burung gagak bergema di seluruh negeri. Monster level 10, seperti White-Toothed Boars, Large Bisons, dan Herring, berkeliaran di tanah ini, dan mereka semua sangat ganas. Pada tahap permainan ini, area monster level 10 adalah tempat yang sangat berbahaya bagi para pemain. Namun, di padang rumput tertentu di Kabul Wilderness, tim beranggotakan 20 orang saat ini menggiling babi gading putih. Kita hampir selesai membereskan monster-monster di sini. Bayangan kecil, pancing beberapa monster lagi, perintah seorang pemuda tampan. Pemuda ini mengenakan satu set baju besi emas dan memegang pedang besar. Ya, assassin level 9 yang dipanggil Little Shadow menjawab dengan sangat hormat. Dia kemudian berbalik untuk memancing lebih banyak monster. Jika pemain biasa menyaksikan adegan ini, mereka mungkin akan sangat terkejut. Seorang assassin level 9 yang memakai peralatan misterius besi jelas merupakan ahli domain dewa. Tidak peduli guild besar mana yang diikuti oleh ahli seperti itu, dia akan menjadi salah satu eselon atas guild. Namun, ahli seperti itu tiba-tiba bersedia mengambil peran sebagai pesuruh, dan bahkan tidak ada sedikit pun kebencian atau kemarahan di matanya ketika diperlakukan seperti itu. Sebaliknya, bahkan ada sedikit kebanggaan pada mereka. Apa? Salju, pemuda lapis baja emas sedikit terkejut ketika dia menerima permintaan komunikasi dari orang ini. Dia mengangkat telepon dan berbicara dengan nada lembut, "Snow, sudah lama sejak kamu menghubungiku. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Saya benar-benar tidak tahu mengapa Anda bersikeras untuk tetap tinggal di persekutuan seperti Ouroboros. Tidakkah kamu akan berkembang lebih jauh jika kamu bergabung denganku di dunia bawah?" Feng Xuanyang, saya sudah mengatakannya sebelumnya, aku tidak akan bergabung dengan Underworld. Saya akan bergantung pada diri saya sendiri untuk menciptakan warisan saya sendiri. Saya hanya mencari Anda hari ini untuk meminta bantuan Anda dalam suatu masalah, kata Gentle Snow dengan tenang. Katakan, kalau begitu. Selama itu adalah permintaan darimu, Snow, aku akan berusaha untuk memenuhinya. Pemuda lapis baja emas itu segera berkata sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya Gentle Snow datang kepadanya untuk meminta bantuan.
Sebelumnya, Gentle Snow terus-menerus berusaha membuat jarak di antara mereka, jadi ini adalah kesempatan emas baginya untuk pamer. Tidak ada yang besar. Ini tentang pesan yang kau kirimkan padaku sebelumnya, memberitahuku untuk menjauhi masalah itu. Saya memahami inti masalahnya, dan bukankah itu hanya konflik kecil? Terlebih lagi, Ye Feng adalah temanku. Jadi, saya harap Anda bisa memberi saya sedikit muka dan melepaskan masalah ini, kata Gentle Snow. Ye Feng, bukan. Feng Xuanyang mengerutkan alisnya. Dia tidak berpikir bahwa Gentle Snow akan bertanya kepadanya tentang masalah ini. Itu benar, itu Ye Feng. Apa pendapatmu? Salju lembut bertanya. Karena kamu sudah berbicara, tentu saja, tidak akan ada masalah. Anda dapat yakin, saya akan berbicara dengan bawahan saya tentang hal itu, Feng Xuanyang tersenyum. Segera setelah itu, Gentle Snow memutuskan panggilan. Salju, mengapa kamu sangat peduli tentang Ye Feng itu? Anda biasanya tidak terlalu memperhatikan orang lain. Jangan bilang kau menyukai bocah itu? Zhao Yueru, yang berdiri di samping Gentle Snow, terkikik, ekspresi yang dia ungkapkan menunjukkan bahwa keduanya harus terlibat satu sama lain. Kamu terlalu banyak berpikir, Gentle Snow memutar matanya ke arah Zhao Yueru. Dia kemudian berkata dengan nada lembut, selain itu, jangan lupa siapa yang memberi kami resep pembuatan ramuan. Tidak hanya itu memungkinkan Anda untuk menjadi magang pembuatan ramuan tingkat menengah, tetapi Anda juga menghasilkan banyak uang dengan itu. Bukankah kamu dengan senang hati menghitung koin perakmu sepanjang hari sekarang? Baik. Saya akui bahwa dia memang sangat membantu, jadi kita harus membantunya kali ini. Mendengar Gentle Snow mengatakan demikian, Zhao Yueru seperti anak kucing yang titik sakitnya tertusuk, bertingkah menyedihkan. Selain itu, bantuan Ye Feng tidak terbatas hanya untuk satu kali itu saja. Hanya berkat dia kami berhasil membersihkan mode neraka dari makam bulan gelap, memungkinkan posisi saya di Ouroboros meningkat dengan cepat. Banyak tetua di persekutuan juga telah mengubah sikap awal mereka terhadap saya, sebagai gantinya memilih untuk berdiri di sisi saya. Hasil ini telah menyelamatkan saya dari banyak masalah, dan saya bahkan belum mendapat kesempatan untuk berterima kasih kepada Ye Feng untuk ini. Membantunya dengan masalah kecil seperti ini bukanlah apa-apa. Snow lembut kemudian melanjutkan, jika dunia bawah masih tidak menyerah dan masih ingin berurusan dengan Ye Feng, aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Namun, karena Feng Xuanyang sudah setuju, seharusnya tidak ada masalah. Di sisi lain, setelah Feng Xuanyang mengakhiri panggilan, wajahnya memucat karena marah. Feng Xuanyang tidak bisa mengerti hubungan seperti apa yang dimiliki Snow lembut dengan Ye Feng itu agar dia benar-benar berbicara untuknya. Feng Xuanyang telah mencoba merayu Snow lembut begitu lama, namun, dia tidak memperhatikannya sejak awal. Saat ini, Underworld baru saja memberi Ye Feng pelajaran, namun Gentle Snow segera datang memanggil. Tingkat perhatian yang dia berikan pada Ye Feng sangat tinggi. Itu bahkan telah mencapai tingkat yang menyebabkan kecemburuan Feng Xuanyang. Feng Xuanyang memiliki uang dan kekuasaan. Dia juga sangat tampan. Dia ratusan kali lebih baik dari Ye Feng itu dalam segala hal. Namun, Snow lembut memilih untuk memperhatikan Ye Feng sebagai gantinya. Pasti ada masalah di sini. Namun, Feng Xuanyang sangat jelas tentang gaya hidup sehari-hari Gentle Snow. Tidak ada kemungkinan karakter kecil seperti Ye Feng bisa bertemu dengannya di kehidupan nyata. Satu-satunya kemungkinan adalah di domain dewa. Pasti ada sesuatu yang dia miliki di sini yang membuat Gentle Snow memperlakukannya dengan sangat baik. Jika Ye Feng tetap berada di domain dewa, mereka berdua mungkin memiliki perkembangan yang lebih dalam. Semakin Feng Xuanyang memikirkannya, semakin masuk akal tampaknya. Mata Feng Xuanyang bersinar dengan kilatan dingin. Dia tidak berniat melihat usahanya selama bertahun-tahun sia-sia, aku benar-benar tidak bisa membiarkan Ye Feng tetap berada di domain dewa. Dia tidak akan mentolerir kontak lanjutan Ye Feng dengan Gentle Snow. Dia harus segera menyingkirkan Ye Feng. Hanya dengan Ye Feng pergi tidak akan ada kemungkinan perkembangan apapun yang terjadi antara dia dan Gentle Snow. Tuan Muda Feng, apakah Anda memiliki perintah? South Wolf dengan hormat bertanya. Aku ingin kamu memutuskan hubungan antara Ye Feng dan Gentle Snow.
Pikirkan cara untuk membuat mereka melawan satu sama lain, lalu buat Ye Feng menghilang dari domain dewa. Namun, kamu tidak bisa memberitahu orang lain bahwa dunia bawah terlibat dalam masalah ini. Apakah kamu mengerti? Feng Xuanyang berkata dengan dingin. Dipahami. Bawahan ini akan melaksanakan perintah Anda. Namun, saya berharap Tuan Muda Feng dapat memberi saya beberapa pembantu lagi. Dengan begitu, saya bisa melakukan banyak hal dengan lebih mudah. South Wolf tersenyum ketika berbicara. Baik. Aku akan mengirim parti dari Underworld Guards untuk membantumu. Namun, Anda harus melakukan sesuatu dengan lebih indah, kata Feng Xuanyang. Mendengar nama Underworld Guards, South Wolf terkejut hingga melompat. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana Ye Feng memprovokasi Tuan Muda Feng untuk melepaskan penjaga dunia bawah, kekuatan inti dunia bawah. Selain itu tidak hanya menugaskan individu, tetapi sebuah partai penuh. Tuan Muda Feng, yakinlah, bawahan ini akan melaksanakan perintah Anda tanpa gagal, South Wolf meyakinkan. Lembah Sungai Bintang. Abyssal Blade di tangan Si Feng tiba-tiba mengeluarkan api hitam pekat. Api hitam ini langsung melilit pedang besar peringkat emas halus dan 10 fajar perak. Api memancarkan suhu yang sangat panas saat melelehkan senjata-senjata ini. Suhu api hitam berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan api setan biru es. Dalam sekejap mata, bahkan Great Sword berperingkat Fine Gold melebur menjadi bongkahan logam, Abyssal Blade terus-menerus menyerap inti dari senjata itu. Setelah proses melahap selesai, Abyssal Blade berkobar dengan api hitam raksasa. Api hitam itu seperti makhluk hidup, berubah menjadi naga hitam. Ukuran naga itu seperti gunung besar dengan ketinggian sekitar 200 hingga 300 meter, dan sisik hitam pekat yang bahkan lebih keras dari baja menutupi seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, naga hitam mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga, langsung menghamburkan awan gelap di langit. Raungan naga mengejutkan seluruh lembah Sungai Bintang, dan bahkan ikan emas di Sungai Perak pun terkejut, tidak bergerak sama sekali. Senjata ajaib. Faust, yang melayang di udara, langsung tahu apa yang terjadi saat dia melihat penampakan naga hitam dari Abyssal Blade. Ekspresinya yang selalu tenang bahkan sebelum menunjukkan tanda-tanda keterkejutan saat ini, bagaimana ini mungkin? Anak muda sepertimu benar-benar mengendalikan senjata ajaib dan belum merasakan kutukannya. Bab 157 Kekuatan pertempuran meningkat secara dramatis. Kemunculan naga hitam langsung membuat Black Ye dan Lonely Snow terkejut. Hanya berdiri di tanah dan merasakan gemuruh yang terdengar di langit sudah cukup untuk membuat seseorang gemetar ketakutan. Adapun api yang mengelilingi naga hitam, suhu yang dipancarkannya meningkatkan suhu di seluruh lembah Sungai Bintang lebih dari 10 derajat. Naga hitam itu benar-benar membuat mereka ketakutan. Naga hitam itu melirik ke sekelilingnya, pandangannya berhenti sejenak pada Faust sebelum beralih ke Si Feng. Itu tidak mencoba membunuhku, kan? Ini adalah pertama kalinya Si Feng secara pribadi menyaksikan seekor naga. Di domain dewa, naga adalah simbol kekuatan dan kehancuran. Jelas betapa mengerikannya naga itu. Belum lagi, naga di depannya sekarang adalah raja di antara naga, Raja Naga Hitam. Anak muda, santai. Itu sudah lama mati, dan ini hanyalah bayangan dari masa lalunya. Itu tidak bisa menyakiti siapapun sama sekali. Itu hanya terwujud dengan sendirinya sekarang karena Anda membiarkan senjata ajaib melahap dan mendapatkan kekuatan baru. Faust dapat melihat kekhawatiran di mata Si Feng, karenanya, dia menjelaskan sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan, Raja Naga Hitam sebelum Si Feng hanya menatapnya, tidak mengambil tindakan lain. Namun, bahkan jika itu hanya hantu, itu masih cukup untuk membuat seseorang sangat ketakutan. Jika tubuh sebenarnya dari Raja Naga Hitam ada di sini sekarang, itu mungkin langsung mengubah seluruh lembah Sungai Bintang menjadi lautan api, neraka yang hidup. Si Feng dan yang lainnya tidak akan tetap berdiri di sana, aman dan sehat. Setelah beberapa saat, bayangan Black Dragon King menghilang, berubah menjadi api hitam saat kembali menjadi Abyssal Blade. Segera, Abyssal Blade memulai transformasinya. Rune berwarna perak yang tidak dikenal tiba-tiba muncul di pedang hitam pekat di tangan Si Feng.
Abyssal Blade sendiri memberikan ilusi samar dikelilingi oleh api hitam. Ada juga naga yang melingkari gagang pedang sekarang. Sekilas saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa Abyssal Blade bukanlah item biasa. Apakah ini kekuatan baru dari Abyssal Blade? Saat Si Feng memegang Abyssal Blade, dia merasakan kesalahpahaman tentang dua pikiran yang terhubung satu sama lain. Rasanya seolah-olah Abyssal Blade menjadi bagian lain dari tubuhnya, dan menggerakkannya tidak ada bedanya dengan merentangkan lengannya sendiri. Selain kesalahpahaman ini, atribut pedang Abyssal juga mengalami transformasi yang mengguncang dunia. Abyssal Blade, pedang satu tangan, senjata ajaib. Kekuatan serang 96. Semua atribut 22. Kecepatan serangan 6. Abaikan level 7. Serangan memiliki 30% kemungkinan menyebabkan 200% kerusakan, 10% kemungkinan menyebabkan 300% kerusakan, 20% peluang untuk memicu kutukan doom, mengurangi semua atribut sebesar 40%, berlangsung selama 30 detik. Jika pengguna termasuk dalam pekerjaan pendekar, semua level keterampilan 3. Tingkatkan poin kemampuan gratis yang diterima sebesar 2 poin untuk setiap peningkatan level. Equipment level 10. Bisa dinaikkan levelnya. Melahap 10 peralatan besi misterius level 15 dan 1 peralatan perak rahasia level 15 untuk naik level ke level 15. Dapat berevolusi, Unknown. Skill tambahan 1, Phantom Kill. Membuat doppelganger secara instan. Anda dapat mengontrol doppelganger ini. Doppelganger akan memiliki 50% atribut tubuh asli dan semua keterampilan. Pada saat yang sama, doppelganger dan body aslinya dapat ditukar. Durasi 40 detik. Pendinginan, 5 menit. Skill tambahan 2, Abyssal Bind. Mengikat musuh dan mencegah gerakan, mengurangi pertahanan sebesar 100%. Durasi 3 detik. Pendinginan, 1 menit. Skill tambahan 3, Tebasan 9 naga. Seketika membuat 9 phantom dari Abyssal Blade untuk digunakan pengguna, setiap pedang hantu mampu menangani kerusakan hingga 30%. Durasi 28 detik. Pendinginan, 5 menit. Skill tambahan 4, Dark Violent Dance. 40% dari total damage yang diberikan tersebar di area berbentuk kerucut menuju target dalam jarak 12 yard selama 30 detik. Pendinginan, 1 menit. Abyssal Blade secara pribadi dibuat oleh ahli pandai besi Ulysses menggunakan taring Raja Naga Hitam sebagai bahannya. Itu adalah salah satu dari 36 pedang terkenal dan berada di peringkat ke-31. Namun, pedang ini telah dikutuk oleh Raja Naga Hitam. Selain memberi pengguna kekuatan yang luar biasa, akan ada serangan balik setiap periode waktu. Namun, setelah direnovasi oleh Jack menggunakan Star Crystal, kekuatan backlash telah sangat berkurang. Jika pengguna tidak dapat menekan backlash, pengguna akan menerima kutukan dari Raja Naga Hitam, secara permanen mengurangi semua atribut sebesar 50%. Tidak dapat dijatuhkan. Tidak dapat diperdagangkan. Sepertinya, jika Abyssal Blade melahap senjata dengan kualitas lebih baik, peningkatan yang dihasilkan juga lebih besar. Si Feng sangat puas dengan peningkatan Abyssal Blade. Saat ini, kekuatan serangan Abyssal Blade telah mencapai standar senjata dua tangan peringkat emas gelap level 10, belum lagi atributnya yang menakutkan. Hanya kemungkinan menyebabkan serangan kritis kerusakan ganda yang meningkat menjadi 30% adalah peningkatan yang menakutkan, belum lagi kemungkinan menimbulkan kutukan doom meningkat menjadi 20%. Selama target dikutuk, semua atribut mereka akan berkurang 40%. Itu adalah kekuatan yang fatal. Mari kita uji kekuatan baru. Si Feng mengencangkan cengkeramannya pada Abyssal Blade saat dia melihat ke arah ribuan ikan emas yang berenang di sungai perak. Nafas naga langit pasti akan menjadi milikku. Anak muda, kamu masih lebih baik menyerah. Meskipun Anda telah sangat meningkatkan kehebatan senjata Anda, masih tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan item peringkat Fragmented Legendary, kata Faust sambil tersenyum. Bukan karena dia meremehkan Si Feng, sebaliknya, dia sangat jelas tentang kesulitan tantangan yang telah dia tetapkan.
Jika Si Feng mencapai level 20 sekarang dan memiliki satu set lengkap peralatan set Fine Gold level 20, selain senjata sihir level 20, dia kemudian akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan misi ini. Namun, jelas bahwa Si Feng belum mencapai standar seperti itu. Apalagi dia masih jauh dari mencapainya. Di sisi lain, ada kemungkinan besar dia bisa mendapatkan item peringkat epic sekarang. Bagaimana jika saya menggunakan ini? Si Feng tiba-tiba mengeluarkan Freezing Shadow yang dia peroleh sebelumnya. Bayangan beku, item habis pakai tipe dart. Jumlah penggunaan, 10.000, 10.000. Menyebabkan 120% kerusakan beku terhadap target. Hanya efektif terhadap musuh yang level 30 ke bawah. Tidak ada cooldown. Sekilas, bahkan Blackie dan Lonely Shadow, yang akrab dengan Si Feng, mungkin tidak memahami item ini. Panah bayangan pembekuan hanya bisa menyerang satu target pada satu waktu. Dibandingkan menggunakan skill untuk menyebabkan kerusakan, itu jauh lebih lemah, jadi bagaimana mungkin bisa mencapai target 1000 ikan emas? Faust hanya bisa menggelengkan kepalanya, diam saat dia kembali memancing. Blackie, Lonely Snow, datang ke sini dan bantu aku menangkap ikan emas. Si Feng terbang ke Sungai Perak saat dia berbicara dengan teman-temannya. Meskipun keduanya tidak tahu apa yang coba dilakukan Si Feng, mereka tetap memilih untuk mempercayainya tanpa syarat. Kalau begitu, mari kita mulai. Setelah mereka berdua membuat persiapan untuk menangkap ikan emas dengan jaring ajaib, Si Feng juga menyelesaikan persiapannya sendiri. Segera setelah Si Feng mengaktifkan Ice Blue Devil Flame, dia bergegas menuju kelompok ikan dengan Abyssal Blade di satu tangan dan Freezing Shadow di tangan lainnya. Si Feng kemudian menebaskan Abyssal Blade ke arah titik dengan konsentrasi ikan emas tertinggi. Kilat gemuruh. Seketika, 3 busur listrik berkelok-kelok di lebih dari 20 ikan emas, menimbulkan kerusakan yang menakutkan sebesar 1846, 2389, dan 3201. Ada juga beberapa Golden Fish yang menerima critical hit, menggandakan damage yang mereka terima menjadi 3692, 4778, dan 6402. Bahkan ada beberapa yang merasakan kutukan doom pada mereka, langsung mengurangi atribut mereka sebesar 40% dan HP maksimum mereka menjadi 60.000 poin. Pemecah bumi. Ledakan api guntur. Setelah 3 skill AoE besar, setiap serangan Golden Fish Si Feng kehilangan setidaknya 20.000 HP. Yang menerima serangan kritikal kehilangan lebih dari 30.000 HP, sementara yang menerima kutukan doom langsung kehilangan hampir setengah dari HP mereka. Melihat kerusakan ini, Blackie dan Lonely Snow sama-sama tercengang. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka sedang bermimpi. Menyebarkan dan pergi, Dark Violent Dance. Setelah menggunakan 3 skill AoE besar, dia menggunakan Freezing Shadow saat dia mengaktifkan Dark Violent Dance. Siu! 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 Seketika, lebih dari 10 anak panah Freezing Shadow menembus ikan emas yang terkena kutukan doom. Setiap anak panah menyebabkan lebih dari 1.700 kerusakan. Secara bersamaan, efek penyebaran kerusakan dari Dark Violent Dance menyebabkan lebih dari 600 kerusakan pada masing-masing ikan emas di sekitarnya. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 ikan emas mengalami penurunan HP. Berbeda dengan Frost Grenades, Freezing Shadows tidak memiliki cooldown. Jumlah anak panah yang bisa dilemparkan pemain dalam jangka waktu tertentu hanya bergantung pada kecepatan serangan mereka. Karena peningkatan atribut dari Abyssal Blade, kecepatan serangan Si Feng menjadi jauh lebih cepat. Selain buff Faust, Si Feng dapat dengan mudah membuang 20 panah Freezing Shadow secara bersamaan. Namun, dalam upaya mengejar stabilitas dan akurasi, Si Feng membatasi jumlah anak panah yang dia lempar menjadi 12 sekaligus. Karena kerusakan Si Feng yang tak terkendali, HP ikan emas yang terkena kutukan doom berkurang drastis. Dengan sangat cepat, 60.000 HP ikan emas ini turun ke level kritis, memaksa mereka menjadi lumpuh. Bab 158 Tarian Kekerasan Terakhir. Kesepian, aku tidak bermimpi, kan?
Blakia menepuk pundak Lonely Snow, jarinya menunjuk ke arah sekelompok ikan emas yang lumpuh. Tatapan Lonely Snow berubah lamban saat dia menggelengkan kepalanya dengan linglung. Dibandingkan dengan penurunan cepat HP ikan emas, Lonely Snow lebih terkejut dengan teknik Si Feng. Dia hanya berhasil melihat bayangan tak terhitung yang ditinggalkan oleh tangan Si Feng. Sebelum Lonely Snow bahkan bisa melihat dengan jelas tangan Si Feng, lebih dari 10 anak panah Freezing Shadow sudah terbang keluar. Kecepatan seperti itu praktis bisa menyaingi senapan serbu. Selain kecepatan menakutkan Si Feng, akurasinya juga menyebabkan orang lain tunduk. Setiap anak panah yang dia tembakan secara akurat mendarat di ikan emas yang terkena kutukan Doom. Selain itu, mereka bahkan mendarat di sisi perut ikan emas yang lebih lembut. Jika Lonely Snow berada di posisi Si Feng, akan sangat beruntung jika dia bisa membuang satu anak panah Freezing Shadow pada satu waktu dan mendaratkan pukulannya, belum lagi membuang lebih dari 10 anak panah sekaligus dan mendaratkan setiap anak panah di samping perut ikan emas. Saya akan puas ketika saya bisa mencapai tingkat teknik seperti itu. Lonely Snow benar-benar terjebak dalam fantasi teknik lempar panah Si Feng. Berhentilah melamun dan cepat tangkap ikan emas yang lumpuh. Si Feng buru-buru memerintahkan. Pada saat ini, Blakia dan Lonely Snow akhirnya terbangun dari pikiran mereka. Mereka segera menggunakan jaring ajaib untuk menangkap ikan emas yang lumpuh. 1 ikan. 2 ikan. 3 ikan. Si Feng hanya menghabiskan 30 detik singkat untuk memaksa 3 ikan emas menjadi lumpuh. Kecepatan keras Si Feng telah mengejutkan bahkan Faust sendiri, dan dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Namun, saat efek dari penguatan damage, Doom Curse, dan Dark Violent Dance menghilang, kecepatan penangkapan Golden Fish langsung melambat. Si Feng hanya bisa menunggu sampai Chool Dawn untuk Thundering Flash, Earth Splitter, Thunder Flame Explosion, dan Dark Violent Dance selesai sebelum memperbarui serangannya. Secara keseluruhan, kelompok Si Feng menangkap rata-rata 5 ikan emas per menit. Dalam 1 jam, mereka dapat menangkap sekitar 300 ikan emas, dan dalam waktu 4 jam, mereka dapat mengumpulkan 1000 ikan emas yang dibutuhkan dan menyelesaikan misi. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Tanpa sadar, lebih dari 4 jam telah berlalu. Kami kaya. Kami kaya. Kesepian, berapa banyak ikan yang kamu tangkap? Saya mendapat 618. Anda? Hahaha. Saya memiliki lebih dari Anda. Saya memiliki 645. Kita akan memiliki 1263 jika kita menjumlahkannya. Kami telah mencapai target 1000 untuk ditukar dengan item peringkat Fragmented Legendary. Pemimpin, bertahanlah di sana. Kita masih punya waktu tersisa. Kami bahkan mungkin mengumpulkan sekitar 100 ikan emas untuk ditukar dengan item peringkat emas gelap. Blakia dan Lonely Snow menangkap ikan emas dengan gembira. Saat mereka menyaksikan jumlah ikan emas terus bertambah di tas mereka, mereka bahkan tidak bisa menahan senyum di wajah mereka. Satu-satunya kemalangan dalam situasi ini adalah Si Feng tidak dapat meningkatkan kemahiran keterampilannya dengan menyerang ikan emas ini. Dia juga tidak mendapatkan 1 poin pun pengalaman dari usahanya. Jika dia membunuh elit khusus level 20 sebanyak ini dalam situasi normal, mereka bertiga sudah lama naik 2 atau 3 level. Namun, Si Feng tidak merasakan banyak dari ini. Hanya Blakia dan Lonely Snow yang tidak mengetahui kelangkaan item peringkat Fragmented Legendary. Mereka mungkin tidak mendapatkan kesempatan lain untuk mengamankan satu untuk waktu yang sangat lama. Untuk mendapatkan item peringkat Fragmented Legendary, Nafas Naga Langit, saat ini, bahkan menghabiskan 1 atau 2 hari akan sia-sia, belum lagi hanya menghabiskan beberapa jam. Kekuatan Si Feng akan melonjak jika mereka memiliki item peringkat Fragmented Legendary. Selama dia melengkapinya, bahkan saat berhadapan dengan ahli puncak, dia masih akan menekan mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Di domain dewa, tidak ada yang mau mengikuti yang lemah. Pemain hanya akan menghormati yang kuat. Jika Si Feng ingin membangun kerajaan virtualnya sendiri, pertama-tama dia harus memberdayakan dirinya sendiri. Baru kemudian bisa menarik orang lain untuk mengikutinya.
Selama tahap awal domain dewa, pemain seperti Si Feng, yang belum memulai lokakarya mereka sendiri, tidak memiliki peluang untuk bersaing dengan berbagai persekutuan besar. Di Goddess Domain, ada banyak bos lapangan berlevel tinggi yang menjatuhkan jarahan berharga. Bahkan ada beberapa yang akan menjatuhkan item peringkat Dark Gold. Jika beruntung, pemain bahkan mungkin bertemu dengan monster peringkat High Lord. Meskipun monster peringkat High Lord sangat kuat, mereka memiliki peluang kecil untuk menjatuhkan item peringkat Epic. Adapun kegunaan item peringkat Epic untuk persekutuan, itu sudah jelas. Tidak hanya itu dapat meningkatkan kekuatan pribadi pemain, memungkinkan mereka untuk membunuh monster yang lebih kuat. Mereka juga akan menarik banyak pemain terkenal untuk bergabung dengan persekutuan, yang semakin meningkatkan kehebatan persekutuan secara keseluruhan. Sehubungan dengan berurusan dengan monster tingkat tinggi atau monster peringkat tuan tinggi, persekutuan besar dapat dengan mudah menggunakan angka untuk membuat mereka kewalahan. Meskipun mereka harus membayar mahal, semuanya akan sepadan jika mereka bisa mendapatkan peralatan tingkat atas. Sementara itu, persekutuan dan lokakarya kecil tidak memiliki kemampuan seperti itu, dan situasi seperti itu akan memungkinkan persekutuan besar memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk mendapatkan peralatan tingkat atas. Semakin banyak waktu berlalu, jarak antara keduanya akan terus bertambah besar dan semakin besar, dan segera, guild kecil tidak akan memiliki kesempatan untuk dibandingkan dengan guild besar sama sekali. Meskipun mengembangkan persekutuan dengan anggota dalam jumlah besar adalah tugas yang mudah, itu adalah proses yang panjang dan sulit untuk sepenuhnya membujuk para pemain ini agar bersedia tinggal di persekutuan dan berbagi kekayaan dan kesengsaraan bersama. Waktu diperlukan bagi para anggota untuk meningkatkan kerja sama mereka satu sama lain. Sebuah persekutuan juga membutuhkan kerangka kerja inti yang dapat mengelola anggota persekutuan dengan baik. Selain itu, guild membutuhkan insentif dan perlakuan yang cukup menarik untuk menarik anggota baru. Itu juga perlu memiliki ruang besar untuk perbaikan dan prospek masa depan yang indah. Sementara itu, memiliki prospek masa depan yang cerah berarti memiliki kekuatan sebagai pemimpin. Tak satu pun dari poin-poin ini bisa hilang. Jika tidak, anggota yang direkrut akan dengan mudah memilih untuk meninggalkan persekutuan. Untuk guild seperti Martial Union, Assassins Alliance, dan Ouroboros, mereka telah lama membentuk fondasi yang kokoh. Mereka juga dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik puncak. Oleh karena itu, saat mereka memasuki game realitas virtual baru, mereka akan mengembangkan diri dengan sangat cepat. Mereka juga terus merekrut sejumlah besar pemain. Oleh karena itu, bahkan jika mereka mengalami kemunduran besar, mereka akan segera bangkit kembali. Sementara itu, untuk guild pemula seperti Shadow, mereka bahkan tidak memiliki sistem kesejahteraan yang layak. Jika mereka ingin merekrut pemain dalam jumlah besar dalam waktu singkat, mereka dapat menyebabkan efek yang merugikan, memasuki periode stagnasi dan bahkan mungkin periode deklinasi. Karena itu, Si Feng memilih untuk menempuh jalan elit. Dia berencana untuk membentuk tim yang kuat sebagai fondasi persekutuan. Dia kemudian akan memperbaikinya dengan mantap, secara bertahap meningkatkan kapasitas anggota persekutuan. Dia tidak akan mengikuti jejak Shadow, di mana persekutuan tampak luar biasa di luar, tetapi pada kenyataannya, itu penuh dengan lubang, tidak mampu menahan bahkan satu pukulan pun. Jika Si Feng ingin membentuk fondasi yang kokoh, pembangkit tenaga listrik adalah suatu keharusan yang pasti, terlebih lagi untuk persekutuan dan bengkel yang baru didirikan seperti Zero Wing. Tanpa kekuatan yang melampaui yang lain, bagaimana mereka bisa menekan para ahli lainnya dan merekrut mereka ke dalam persekutuan? Hanya dengan kekuatan besar Zero Wing akan menunjukkan kepada orang lain kemungkinan kemajuan di persekutuan mereka. Sementara itu, item peringkat Fragmented Legendary tidak diragukan lagi merupakan sumber kekuatan yang hebat untuk Si Feng. Waktu hampir habis. Kalau begitu, aku harus memulai semburan terakhir. Setelah bertarung dengan kekuatan penuh selama lebih dari 4 jam, Si Feng bermandikan keringat. Baik itu secara mental atau fisik, dia kelelahan hampir pingsan. Jika bukan karena daya tarik item peringkat Fragmented Legendary, dia pasti sudah lama pingsan hingga tertidur lelap.
Segera setelah itu, si Feng mengeluarkan semua granat beku yang dia miliki dan semua gulungan sihir tingkat 1 yang dia miliki. Dia kemudian membagikannya ke Blackie dan Lonely Snow. Barang-barang ini sangat berharga. Kami akan menggunakannya bersama-sama. Benar-benar jangan sia-siakan mereka, kata si Feng dengan tegas dalam obrolan pesta. Saudara Feng, yakinlah. Saya seorang kursemancer, jadi tidak akan menjadi masalah bagi saya untuk melepaskan gulungan sihir tingkat 1 ini. Serahkan padaku. Blackie dan Lonely Snow juga bisa merasakan beratnya barang-barang ini. Tidak menyebutkan granat beku, hanya saja nilai gulungan sihir tingkat 1 dalam jumlah besar tidak dapat diukur. Jika terjadi kecelakaan, kerugian mereka akan sangat besar. Serang kelompok ikan emas itu bersamaku, si Feng melemparkan granat beku menengah, memperkuat sekelompok ikan emas di tempatnya. Dia kemudian menggunakan Thundering Flash, menimbulkan efek amplifikasi kerusakan dan Doom Curse pada mereka. Segera setelah itu, dia membentangkan gulungan sihir tingkat 1 tipe api, meledakkan serangan ke kelompok ikan emas. Blackie dan Lonely Snow juga melemparkan granat beku mereka pada saat yang sama, membekukan semua ikan emas. Mereka kemudian menindaklanjuti dengan menggunakan gulungan sihir tingkat 1, segera memulai pengeboman dengan kekerasan. Serangkaian ledakan bergema di seluruh Sungai Perak, menimbulkan lapisan demi lapisan gelombang. Kerusakan yang mengejutkan menyebabkan HP kelompok ikan emas berguling ke bawah dengan panik. Dibandingkan dengan ledakan awal si Feng, ledakan ini jauh lebih kuat. Melihat ini, Faust mau tidak mau menyeka keringat dingin yang terbentuk di dahinya. Apakah anak-anak muda ini mencoba merebut bahkan warisan keluargaku? Bab 159 Sejarah yang terlupakan. Kekuatan gulungan sihir tingkat 1 jauh melampaui kemampuan sihir pemain pada tahap permainan ini. Kekuatan sihir tipe api dan tipe es yang digunakan si Feng sangat menakutkan. Gulungan AoE tingkat 1, ledakan api, secara instan menyebabkan lebih dari 6.000 kerusakan pada ikan emas, sementara gulungan AoE tingkat 1 lainnya, angin dingin berhembus, menyebabkan lebih dari 5.000 kerusakan. Dengan ketiga anggota kelompok si Feng menyerang secara bersamaan, ikan emas tidak punya tempat untuk bersembunyi. Karena dibekukan oleh granat beku, ikan emas tidak bisa bergerak sama sekali. Gulungan sihir tingkat 1 membombardir mereka dengan serangan magis, satu demi satu, dengan cepat mengurangi HP ikan emas dan membuat mereka lumpuh. Setelah ledakan habis-habisan yang berlangsung lebih dari 10 menit, si Feng benar-benar menghabiskan semua gulungan sihir tier 1 tipe serangan yang dia peroleh dari hutan sinar bulan. Mereka juga telah menghabiskan Frost Grenade yang dia beli dari Blackwing City. Jika ditotal, nilai semua item yang digunakan setidaknya 20 koin emas. Kerugian ini bisa membuat guild biasa bangkrut. Namun, panen mereka selama sekitar 10 menit ini sangat melimpah. Mereka menangkap total 247 ikan emas selama ini, meningkatkan jumlah akumulasi total mereka menjadi 1.510 ikan emas, jauh melebihi perkiraan awal si Feng. Mereka telah dengan sempurna mencapai jumlah target pencarian. Kakak Feng, ini ikan emas yang kukumpulkan. Ini milikku juga. Blackie dan Lonely Snow dengan bersemangat menyerahkan semua ikan emas yang mereka tangkap kepada si Feng. Antisipasi memenuhi mata mereka saat mereka menunggu si Feng menukar nafas naga langit. Mereka ingin melihat seberapa kuat atribut item peringkat legendaris yang terfragmentasi. Saat si Feng menerima semua ikan emas, keraguan muncul di wajahnya. Awalnya, tujuannya sejak awal adalah nafas naga langit. Namun, sekarang, dia memiliki tambahan sekitar 500 ikan emas, jauh melebihi perkiraan awalnya. Dia tidak tahu barang seperti apa yang harus dia tukarkan dengan tambahan ini. Kakak Feng, ada apa? Blackie bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat ekspresi bijaksana si Feng. Tidak banyak. Saya ingin meminta pendapat kalian. Saat ini, kami memiliki lebih dari 500 ikan emas ekstra, jadi kita bisa mendapatkan lebih banyak item dengan mereka. Jika kita menukarnya dengan Dark Gold Equipment, kita bisa mendapatkan 2-3 potong. Jika kami mengonversinya menjadi peralatan Fine Gold level 15,
kami memiliki cukup untuk lebih dari 10 keping. Jika kita menukarnya dengan item peringkat perak rahasia, kita bisa memperlengkapi seluruh party dengan mereka, sangat meningkatkan kekuatan party. Namun, kami juga dapat menukar 500 ikan emas dengan item peringkat epic, kata Si Feng. Ketika semua orang mencapai level 15, seluruh party dapat dilengkapi sepenuhnya dengan peralatan rahasia perak level 15. Blackie gemetar karena kegembiraan hanya karena memikirkannya. Meskipun mereka masih membutuhkan waktu sebelum mereka mencapai level 15, dan pada saat mereka mencapai level itu, kelangkaan peralatan akan berkurang. Seluruh party yang sepenuhnya dilengkapi dengan peralatan perak rahasia bukanlah prestasi yang bahkan bisa dicapai oleh guild kelas 1. Bisa mencapai. Bahkan para elit di antara para elit dari persekutuan kelas 1 ini, paling banyak, akan memiliki 1 hingga 2 potong peralatan perak rahasia. Selain itu, peralatannya adalah level 10, bukan level 15. Mungkin, hanya beberapa ahli puncak yang mencapai level 15 yang dapat mengumpulkan 1 set lengkap peralatan rahasia perak. Namun, masih mustahil bagi mereka untuk mengumpulkan 1 set lengkap peralatan rahasia perak level 15. Ini berarti bahwa saat semua anggota party Zero Wing mencapai level 15, mereka akan langsung melambung menjadi party puncak di Goddess Domain. Tak satu pun dari partai elit dari persekutuan besar akan setara dengan mereka. Kita bisa melampaui semua partai elit dari persekutuan kelas 1 dan menjadi partai elit level 15 teratas di domain dewa? Lonely Snow juga menjadi bersemangat. Apa yang kalian pikirkan? Si Feng bertanya. Blackie dan Lonely Snow berpikir keras. Ini adalah masalah yang sangat serius. Karena ini adalah masalah yang terkait dengan pengembangan bengkel Zero Wing di masa depan. Setelah mereka bertiga memikirkan masalah ini, Blackie tiba-tiba berkata, Saudara Feng, saran saya adalah berdagang untuk item peringkat epic. Meskipun akan luar biasa jika party kami melengkapi peralatan rahasia perak saat kami mencapai level 15, bukan tidak mungkin bagi kami untuk mendapatkan lebih banyak peralatan perak rahasia di masa mendatang. Sementara itu, item peringkat epic jelas merupakan sesuatu yang tidak akan kami temui lagi. Kami juga tidak tahu kapan kami akan mendapat kesempatan lagi seperti ini. Ini adalah kesempatan yang sangat langka, jadi kita harus meraihnya tanpa ragu. Meskipun item peringkat epic hanya dapat meningkatkan kekuatan satu orang, manfaatnya bagi party tidak terlalu besar. Namun, dengan 1 pembangkit tenaga dalam party, kita akan lebih mudah mendapatkan item peringkat rahasia perak. Di sisi lain, bahkan jika kami mengadakan pesta yang sepenuhnya dilengkapi dengan peralatan rahasia perak, kami tidak akan mendapatkan 1 pun item peringkat epic. Saat mempertimbangkan masa depan, peralatan rahasia perak level 15 cepat atau lambat akan menjadi tidak berharga. Namun, itu adalah masalah yang berbeda untuk item peringkat epic. Itu bisa memberi kita manfaat yang bertahan lebih lama. Saya juga setuju. Untuk guild besar, peningkatan yang dibawa oleh item peringkat epic mungkin tidak sebanding dengan lebih dari 100 keping item peringkat rahasia perak. Namun, persekutuan besar ini masih bersedia menggunakan ratusan item peringkat rahasia perak untuk berdagang hanya untuk 1 item peringkat epic. Alasannya, meskipun memiliki 100 atau lebih item peringkat perak rahasia dapat meningkatkan kekuatan kita untuk sementara, bagaimana dengan masa depan? Pemimpin, saya pikir kita harus menukar item peringkat epic sebagai gantinya. Blackie dan Lonely Snow saling bertukar pandang. Mereka berdua memberi Si Feng pendapat mereka yang paling tulus. Mereka berdua percaya bahwa, begitu Si Feng tumbuh lebih kuat, pada saat mereka mencapai level 15, dia bisa melengkapi mereka dengan setumpuk peralatan bagus. Jadi, mengapa mereka harus melakukan tindakan yang setara dengan membunuh ayam untuk mendapatkan telurnya? Saya mengerti. Saya akan melihat apakah item peringkat epic yang tersedia untuk diperdagangkan akan membantu kami di masa mendatang. Jika mereka tidak berguna, maka saya akan menukar selusin atau lebih item peringkat Fine Gold. Si Feng menganggukkan kepalanya. Kenyataannya, Si Feng juga memikirkan masalah ini. Namun, dia juga tidak bisa terlalu egois. Dibandingkan dengan item peringkat Fragmented Legendary, item peringkat Epic tidak begitu penting.
Oleh karena itu, saat berdagang untuk barang lain, dia perlu mempertimbangkan pendapat orang lain. Bagaimanapun, ini adalah hasil yang hanya mungkin dicapai melalui upaya bersama semua orang. Petualang muda, ini daftar itemnya. Lihat, dan beritahu saya barang apa saja yang ingin Anda perdagangkan, kata Faust dengan ekspresi kaku. Dia benar-benar tidak menyangka pemuda di hadapannya menjadi begitu kuat. Untuk benar-benar mendapatkan nafas naga langit yang telah dia hargai selama bertahun-tahun. Dia tidak mau menjualnya di masa lalu, bahkan ketika seseorang menawarkan 30.000 koin emas. Namun, hari ini, dia menukarnya hanya dengan 1.000 ikan emas. Si Feng melihat daftar item, menemukan bahwa ada 3 item peringkat epik tambahan yang tersedia untuk diperdagangkan. Ada kalung bernama Heart of Light, busur panjang bernama Star Chaser, dan tongkat bernama Mavis' Guard. Adapun item peringkat Dark Gold dan item peringkat Fine Gold, ada banyak sekali yang tersedia. Hampir setiap jenis barang tersedia. Namun, item yang paling menarik perhatian masih merupakan item peringkat Fragmented Legendary, Nafas Naga Langit. Tidak perlu disebutkan bahwa Nafas Naga Langit harus dibeli. Adapun 3 item peringkat epik yang tersisa, salah satunya adalah busur besar, senjata untuk Rangers, dan itu tidak berguna untuk pesta mereka saat ini. Oleh karena itu, hanya kalung dan tongkat yang tersisa sebagai pilihan. Namun, ketika Si Feng melihat kedua atribut dari barang-barang ini, dia langsung terdiam. Dia tidak dapat memutuskan item mana yang akan memberikan peningkatan pribadi terbesar bagi partinya. Yang mana yang harus saya pilih? Tatapan Si Feng terus beralih di antara 2 item peringkat epik di hadapannya, ragu-ragu. Faust hanya mengungkapkan senyuman saat melihat ini. Yang paling dia suka tonton adalah penampilan anak muda yang tertekan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Si Feng tiba-tiba mengingat sebuah nama dalam ingatannya sejak lama. Nama ini pernah bergema di seluruh domain dewa. Namun, setelah melalui perjalanan waktu, nama ini perlahan tidak dikenal dan dilupakan. Tuan Faust yang terhormat, saya ingin menukarnya dengan nafas naga langit, pengawal Mavis, dan cincin peringkat perak rahasia level 15 ini, cincin kemuliaan, kata Si Feng. Bagaimana kamu tahu tentang masalah ini? Mendengarkan item yang ingin ditukar Si Feng, Faust langsung tercengang. Dia lekat-lekat menatap Si Feng, bertanya dengan tak percaya. Bab 160 Atribut Mengejutkan. Besar. Taruhan itu terbayar. Itu benar-benar harta yang ditinggalkan oleh keberadaan agung itu. Si Feng dalam hati merasakan kegembiraan yang luar biasa. Namun, dia tidak mengungkapkannya di wajahnya, mempertahankan ekspresi luar yang tenang. Untuk keterkejutan dan pertanyaan Faust, Si Feng tidak memberikan jawaban. Dia hanya mengungkapkan senyum misterius pada Faust. Lord Faust yang terhormat, saya ingin tahu apakah saya dapat membeli barang-barang ini? Si Feng bertanya sekali lagi. Hah? Mungkin ini juga takdir, desah Faust. Dia kemudian berkata, karena kamu sudah membuat pilihan, kamu harus menggunakan kekuatan ini dengan benar. Totalnya adalah 1.510 Golden Fish untuk ketiga item tersebut. Tuan Faust yang terhormat, ini 1.510 ikan emas. Si Feng menyerahkan ikan emas, menerima 3 item sebagai imbalan. Dia mendapat untung besar dari perdagangan ini. Sebenarnya, Si Feng tidak berpikir bahwa peruntungannya akan sangat menantang surga setelah reinkarnasinya. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, 6 tahun setelah Goddess Domain dimulai, Shadow secara tidak sengaja menemukan reruntuhan level 150 yang hilang. Selain itu, untuk sepenuhnya menjelajahi reruntuhan yang hilang, mereka telah mengorbankan sejumlah besar sumber daya. Namun, mereka tidak memperoleh sesuatu yang signifikan dari penjelajahan ini, hanya berhasil menemukan sebuah buku emas pada patung Dewi. Tidak ada yang spesial dari buku ini. Itu hanyalah sebuah buku yang terbuat dari emas murni, sehingga tidak mudah membusuk. Tercatat dalam buku itu adalah segmen tentang sejarah yang sudah lama terlupakan. Sementara itu, salah satu frase di dalam buku itu memuat nama, Mavis. Selama era kuno itu, Mavis disamakan dengan dewa, dan dia disebut sebagai dewa cahaya. Dibandingkan dengan lelaki tua aneh, Faust, Mavis jauh lebih kuat.
Selain itu, si Feng tidak tahu siapa Mavis itu. Meski begitu, item yang ditinggalkan oleh keberadaan legendaris yang jauh lebih kuat dari Faust bukanlah item biasa. Sementara itu, Blackie dan Lonely Snow berdiri diam dalam kebingungan saat mereka melihat si Feng. Mereka tidak mengerti mengapa si Feng begitu gembira. Namun, mendengarkan kata-kata Faust, mereka samar-samar merasa telah mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan tersebut. Anak muda, melihat bahwa takdir telah memungkinkan kita untuk bertemu, biarkan aku memberimu peringatan, senjata ajaib di tanganmu sangat menakutkan. Tersegel di dalam senjata ajaib adalah kutukan Raja Naga Hitam, yang bahkan tidak akan kuhadapi. Kutukan ini sangat hebat, dan bahkan jika batu keberuntungan menekannya, cepat atau lambat, Anda harus menghadapinya, peringatan Faust muram. Dia kemudian melanjutkan, mengatakan, sementara Anda membiarkan senjata ajaib Anda menyerap lebih banyak kekuatan, Anda juga memperkuat kutukan yang ditekan di dalam senjata itu. Ingat bahwa senjata ajaib adalah pedang bermata dua. Jika Anda ingin mendapatkan kekuatan yang luar biasa, keinginan Anda juga harus luar biasa. Kalau tidak, kekuatan akan, cepat atau lambat, melahapmu utuh. Mungkin, ini juga takdir. Meskipun nafas naga langit hanyalah barang yang terfragmentasi, itu masih bisa, kurang lebih, membantu Anda melawan serangan balik senjata ajaib Anda. Jika Anda dapat sepenuhnya memulihkan nafas naga langit, itu akan memberi Anda manfaat yang tak terbayangkan. Berjuanglah lebih keras, anak muda. Selesai berbicara, tubuh Faust menghilang, sementara seluruh lembah Sungai Bintang secara bertahap menghilang juga. Sistem Quest langka, ikan emas lezat, selesai. Menghargai 300.000 XP. Reputasi di kota Sungai Putih 10. Si Feng langsung naik ke level 12, cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Segera setelah itu, cahaya keemasan juga melapisi Blackie dan Lonely Snow, keduanya mencapai level 11. Quest ini terlalu luar biasa. Itu langsung memberiku 150.000 XP. Kata Blackie, terpesona. Lonely Snow juga mengangguk, berkata sambil tersenyum, aku juga menerima 140.000 EXP. Dengan ini, Partai Zero Wing kami mendominasi 3 posisi teratas kota Sungai Putih. Jika orang lain mengetahui hal ini, bengkel Zero Wing kami akan menjadi terkenal. Kami mungkin lebih dari terkenal, para pemain lain dari persekutuan besar itu bahkan mungkin akan tercengang. Bajingan dari Marshall Union itu akan menyesal menjadi musuh bersama kita. Lain kali kita bertemu mereka, saya akan memberi mereka pelajaran yang baik, keyakinan tentang masa depan memenuhi hati Blackie. Sekarang levelnya sangat tinggi, dan peralatannya sangat bagus, bahkan jika dia bertemu dengan beberapa ahli dari Marshall Union, dia masih bisa membunuh mereka semua. Sementara Blackie berfantasi, lembah Sungai Bintang benar-benar menghilang. Hanya rawa sunyi yang gelap dan hutan yang sekarat yang tersisa di sekitar mereka. Kakak Feng, lelaki tua aneh itu tampak sangat terkejut barusan. Apa yang kamu dapatkan darinya? Blackie bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak. Saya mendapatkan item peringkat fragmented legendary, nafas naga langit, staf peringkat epic, pengawal Mavis, dan cincin peringkat rahasia perak, cincin kemuliaan. Si Feng berbagi informasi tentang item tersebut dengan 2 lainnya. Nafas naga langit, cincin, pangkat legendaris terfragmentasi. Persyaratan peralatan, kekuatan 200, kelincahan 200, kecerdasan 120. Kekuatan 40, kelincahan 40, kecerdasan 30, ketahanan 30. Kecepatan gerakan 20. Kecepatan serang 30. Abaikan level 10. Semua persyaratan level item dikurangi 10 level. Keterampilan tambahan 1, otoritas naga. Menekan semua musuh di sekitar dengan kekuatan naga langit, menimbulkan status ketakutan pada musuh dalam jarak 30 yard, mengurangi kekuatan serangan sebesar 20%, kecepatan serangan sebesar 20%, dan kecepatan gerakan sebesar 20% selama 1 menit. Pendinginan, 3 menit. Skill tambahan 2, nafas naga. Menimbulkan kerusakan 6x dalam garis 35 yard di depan Anda. Ada 20% kemungkinan untuk menginduksi keadaan pingsan selama 2 detik.
Pendinginan, 5 menit. Keahlian tambahan 3, kekuatan naga langit. Memungkinkan pengguna untuk sementara memiliki kekuatan naga langit, meningkatkan HP sebesar 300%, kekuatan sebesar 100%, dan pertahanan sebesar 300%, dan memberikan kekebalan terhadap semua efek pengendalian selama 2 menit. Pendinginan, 3 jam. Pembunuh naga mecha seru pernah memiliki nafas naga langit. Itu awalnya adalah item peringkat legendaris yang memiliki kekuatan suku naga yang ditekan. Karena kerusakan akibat perang antar dewa, kekuatannya telah sangat berkurang. Namun, nafas naga langit memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat dan memiliki potensi untuk memulihkan dirinya sendiri. Kemuliaan masa lalunya dapat dipulihkan dengan 3 bintang ajaib dan 1 hati naga. Pemulihan saat ini, 04. Pengawal Mavis, Staff, pangkat epik. Tingkat 1 tingkat 60. Persyaratan peralatan, intelijen 80. Atribut menyesuaikan dengan level pengguna. Kerusakan sihir 20. Mana maksimum 20. Konsumsi mana minus 10%. Abaikan level 10. Semua skill tipe sihir 2 level. Semua persyaratan level item dikurangi 10 level. Skill pasif tambahan, Spear of Light. Ada 15% kemungkinan untuk memicu skill ini saat menyerang, meluncurkan Spear of Light ke target dan menyebabkan 200% magic damage. Keahlian tambahan 1, Penjaga Cahaya. Memberikan kekebalan target terhadap semua kerusakan sihir, mengurangi kerusakan fisik sebesar 80%, dan memulihkan 5% HP setiap detik selama 20 detik. Pendinginan, 20 menit. Keahlian tambahan 2, Bintang Cahaya. Memberikan 500% magic damage ke target dalam radius 5 yard, atau memberikan 300% magic damage ke target dalam radius 20 yard. Kerusakan meningkat sebesar 10% setiap detik selama 15 detik. Pendinginan, 30 menit. Pengawal Mavis pernah menjadi staf yang diberkati oleh Dewa Cahaya, Mavis. Itu memiliki sihir yang sangat kuat. Namun, karena keterbatasan bahan yang digunakan untuk membuat tongkat, ia tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya. Level maksimumnya dapat meningkat menjadi level 100 jika seorang Master Forger menggunakan 5 Radiant God Steel untuk melakukan Reforge Staff. Cincin kemuliaan, cincin, peringkat rahasia perak. Tingkat 15. Persyaratan peralatan, intelijen 40. Kecerdasan 24, vitalitas 15. Daya tahan 10, kekuatan 8, ketangkasan 8. Meningkatkan kerusakan semua sihir tipe cahaya sebesar 15%. Ini adalah item peringkat legendaris terfragmentasi dan item peringkat epik? Bukankah mereka terlalu OP? Mata Blackie dan Lonely Snow hampir keluar dari rongganya ketika mereka melihat atribut dari ketiga item tersebut. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa atribut senjata rahasia perak sudah kuat. Baru sekarang, setelah melihat atribut ini, apakah mereka mengerti bahwa tidak peduli seberapa kuat Anda, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat dari Anda. Di hadapan item peringkat fragmented legendary dan item peringkat epic, item peringkat rahasia perak hanyalah sampah.